wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua LPP Pak Indro yang telah mengundang saya beberapa saat yang lalu. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hadir baik secara daring maupun luring, dan Bapak Ibu Kaprodi yang di dalam undangan itu eksplisit diundang di dalam acara ini, disebutkan di dalam undangan acara ini. Baik Bapak Ibu, saya ada waktu sesuai dengan rundown acara itu untuk penyajian sampai jam 10.40 nanti. Oke, ini sudah saya alarm ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya menyiapkan beberapa slide yang nanti kita gunakan sebagai bahan diskusi Bapak Ibu. Slide ini saya beri judul pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi, yaitu Permendikbud-Ristek nomor 53 tahun 2023. Okay. Lalu pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan outcome based education. Ya, yang sekarang memang pendekatan ini dipakai di mana-mana di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, di Indonesia ini termasuk yang agak terlambat ini penggunaan paradigma outcome based education ini. Kalau kita lihat di negara-negara di sekitar kita, Bapak Ibu, di Malaysia itu sudah sekitar tahun 70-an, 80-an dia menggunakan paradigma UB ini mulai dari jenjang pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi, ya. Bahkan mereka signatur melakukan persetujuan penandatanganan oleh negara untuk mengikuti paradigma ini. Ya, Singapura juga demikian. Lalu Filipina juga demikian, Thailand juga demikian, Australia juga demikian, Bapak Ibu. Dan kita ya kira-kira tentang OB ini marak sekitar 7-5 tahun yang lalu. Pada saat lembaga sertifikasi AUN-QE masuk 7 tahun yang lalu sudah memperkenalkan istilah OB ini, Outcome Based Education ini. Lalu 5 tahun yang lalu lembaga-lembaga akreditasi internasional masuk ke Indonesia, ada APED, ada JABI, ada ASIIN, ada ASIK dan lain-lain. Ini makin memperkuat paradigma UB ini menjadi satu tuntutan di dalam pelaksanaan pendidikan. Makatan nggih Bapak Ibu. Jadi UB ini adalah bukan pilihan Bapak Ibu. UB ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, kita mesti harus berada di dalam paradigma itu. Gitu nggih. Lalu harapannya nanti setelah workshop ini tentu saja makin memperkuat kita, meyakinkan kita di dalam mendesain, mengembangkan kurikulum di pendidikan tinggi tentunya sesuai dengan kerangka kualifikasi, sesuai dengan ketentuan SNDikT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan tentu dalam paradigma OB. Beberapa materi yang saya siapkan tentang sistem pendidikan tinggi, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dengan pendekatan OB, penetapan profil dan capaian pembelajaran sesuai dengan SNDikT, lalu bagaimana menghitung bobot SKS dan membuat struktur dan peta kurikulum, ya. Moga-moga waktunya cukup ya Bapak Ibu. Lalu rujukan-rujukan yang saya pakai Bapak Ibu mulai dari Undang-Undang 1212 ini yang memerintahkan bahwasanya nanti dalam pengembangan kurikulum harus mengacu pada KKNI. Ya, itu. Perintah undang-undang ini Bapak Ibu mengacu pada KKNI. Sehingga dulu sering ada istilah kurikulum berbasis KKNI. Maksudnya adalah kurikulum itu dikembangkan berdasarkan undang-undang yang memerintahkan untuk menggunakan kerangka kualifikasi nasional sebagai rujukan utama, ya, acuan utama. Lalu rujukan kita yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sampai hari ini masih berlaku, ya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2024 yang kemarin muncul surat edaran dari Bapak Menteri untuk ditunda pelaksanaannya. Tetapi dalam konteks kurikulum itu, Bapak Ibu, saya tidak mengambil pasal yang macam-macam, tetapi saya hanya mengambil pasal tentang tugas pokok dosen, yang mana tugas pokok dosen itu mulai dari mendesain pembelajaran, yang membuat perencanaan dalam pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
lalu melakukan evaluasi Bapak Ibu, dan seterusnya, ya sampai melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya ngambil hanya satu pasal itu saja. Pasal-pasal yang lainnya tidak saya gunakan di dalam slide ini. Mengapa? Karena pasal itu dulu ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ternyata begitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 berganti menjadi Permen 53, pasal itu hilang Bapak Ibu. Di standar dosen dan tenaga kependidikan. Tidak ada di Permen 53. Ternyata pindah ke pasal nomor 4. Saya ingin menguatkan bahwasanya desain kurikulum dan desain pembelajaran itu adalah salah satu tugas pokok dosen. Gitu maksud saya. Ya, maka dari itu saya rujuk ini Bapak Ibu. Lalu Kemendikbud nomor 210 tentang indikator kinerja utama. Nanti hal-hal positif dari Kepmen itu saya ambil supaya makin memperkuat apa namanya dasar-dasar dari pengembangan kurikulum kita. Lalu yang terakhir adalah buku panduan penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Belmawa Dikti edisi yang terakhir, yaitu edisi yang kelima tahun 2024. Oke, itu Bapak Ibu rujukan utamanya. Jadi nanti kalau ada perdebatan-perdebatan atau perbedaan-perbedaan di dalam pengembangan kurikulum ini, ya kita kembali ke rujukan ini, ke rujukan utama ini, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu monggo kalau ada waktu, saya punya channel YouTube yang Bapak Ibu bisa akses terkait berbagai macam apa namanya OB, ada kurikulum OB, ada penulisan buku OB, ada desain pembelajaran OB, monggo saja. Oke, video-video itu saya apa eh, rekam berdasarkan workshop-workshop yang saya ikuti. Lalu Bapak Ibu saya ingin masuk pada sistem pendidikan kita ya Bapak Ibu ya, sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Jadi sistem pendidikan kita itu Bapak Ibu kalau kita mengacu pada undang-undang itu tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki akhlak yang baik, menghargai nilai-nilai budaya bangsanya. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di undang-undang itu dikatakan bahwasanya eh, sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Jadi sesuai. Jadi nanti kalau dia sekolah di kedokteran ya bagaimana meluluskan dokter yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau dia sekolah di prodi-prodi kependidikan ya bagaimana menghasilkan guru-guru yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Lalu bagian yang ketiga dari pasal yang ada di undang-undang tentang tujuan pendidikan itu, kemampuan-kemampuan itu bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Ya, bermanfaat untuk masyarakat. Artinya, apa yang dipelajari oleh mahasiswa kita selama 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2, dan 3 tahun untuk S3, itu semuanya harus berujung pada kemampuan-kemampuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu ya Bapak. Oleh karena itu, di dalam mendesain kurikulum, kita harus menggali betul kemampuan-kemampuan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat pada saat ini dan pada saat 5-10 tahun ke depan. Ngaten nggih. Ya, misalnya kalau S1 ya kita harus punya ekspektasi sampai 4-5 tahun ke depan paling tidak gitu. Jangan sampai nanti ada kemampuan-kemampuan begitu lulus, kemampuan itu sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti kita mesti harus merujuk ke beberapa apa namanya eh, standar-standar kompetensi kerja dan standar-standar kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya sebagai contoh, ada yang kemampuan-kemampuan yang itu bersifat generik ya. Misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya yaitu kemampuan berkomunikasi ya. Lalu kemampuan bekerja dalam sebuah tim kolaborasi ya gitu ya. Lalu kemampuan apa lagi ini yang sering disebutkan oleh Pak Menteri yaitu critical thinking Bapak Ibu. Bagaimana ini menghasilkan lulusan yang critical thinking ya, mempunyai kemampuan berpikir kritis, tapi tidak hanya sekedar kritis ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya sekedar kritis nanti tidak ada resultantenya, justru membuat resek ini Bapak Ibu. Jadi kritis yang sifatnya konstruktif, yang berorientasi pada penyelesaian masalah gitu ya. Karena memang di level KKNI Bapak Ibu untuk jenjang pendidikan S1 ya bahkan D3, diploma 3, S1, S2, S3 itu tuntutan utama itu adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Bapak Ibu. Ya, itu D3 S1. Kalau
S2, S3 ditambah lagi ya, permasalahan-permasalahan yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni itu kalau S2, S3 gitu. Ditambah itu lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu jika kita mendidik anak-anak kita itu supaya punya kemampuan berpikir kritis, itu adalah orientasinya di dalam rangka untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Begitu ya, supaya nanti masalah-masalah itu bisa diselesaikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, harapannya nanti akan muncul kreativitas mahasiswa lalu menghasilkan karya-karya inovasi ya dan lain-lain gitu ya. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan generik prodi apapun bisa dititipi kemampuan-kemampuan ini ya. Lalu Bapak Ibu dari kemampuan-kemampuan yang ada dan dibutuhkan di masyarakat itu kemudian dikanalisasi dalam kualifikasi KKNI, nggih. Ya, jadi di KKNI itu ada leveling yang berisi deskriptor kemampuan, ya. Jadi mulai level 1 sampai level 9. Kalau sarjana itu di level 6 begitu ya. Nah, ini menjadi acuan pokok ya, acuan utama pada saat Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusan nanti ya. Nah, standar kompetensi lulusan ini nanti Bapak Ibu rumuskan eh, yang merupakan integrasi ya, jadi tidak terpisah-pisah ini Bapak Ibu antara kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan ya dalam sebuah rangkaian butir-butir CPL program studi. Lalu kalau sudah Bapak Ibu ini standar kompetensi lulusan ini nanti digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum Bapak Ibu. Nah, ini dasar untuk mengembangkan kurikulum. Nah, itu salah satu makna penting di dalam outcome-based education, yaitu pengembangan kurikulum berbasis pada standar kompetensi lulusan yang sudah dirumuskan. Ya, lalu Bapak Ibu mengembangkan kurikulum itu dengan menggunakan dasar-dasar standar yang telah ditetapkan oleh SNDikti, ya, mulai standar kompetensi lulusannya, standar proses, standar penilaian, standar pengolahan, ada 8 standar ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama di dalam merumuskan atau di dalam menyusun kurikulum. Ada pertanyaan, Pak Samsul, di SNDikti itu kan ada standar pembiayaan. Apakah di dalam kurikulum juga memperhatikan itu? Oh iya, iya. Karena kurikulum tanpa membahas tentang pembiayaan itu sebagus apapun kurikulum itu kalau duitnya enggak ada pasti enggak jalan Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh, nanti dari kurikulum itu Bapak Ibu menyusun mata kuliahnya ada prakteknya. Ya, lalu Bapak Ibu menyusun RPS. RPS-nya ada prakteknya di situ. Lah, prakteknya bisa jadi butuh barang habis, bisa jadi butuh alat peraga, bisa jadi mahasiswa harus datang ke industri, ke lahan. Nah, itu kan butuh biaya semuanya. Jadi di dalam mendesain kurikulum tetap Bapak Ibu mempertimbangkan standar pembiayaannya seperti apa supaya kurikulum itu bisa dilaksanakan dengan baik begitu Bapak Ibu ya. Nggak usah sungkan-sungkan ini, nggak usah sungkan-sungkan ya untuk melihat standar pembiayaan ini. Ya itu normal kok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca tentang buku-buku tentang kurikulum, tentang pembiayaan itu banyak dibahas. Bagaimana supaya dengan pembiayaan itu apa yang direncanakan bisa lancar. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah riset dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keprodian Bapak Ibu karena ini menjadi dasar di dalam pengembangan kurikulum ya terutama di saat Bapak Ibu mengembangkan body of knowledge-nya ya. Itu Bapak Ibu lah kemudian Bapak Ibu nanti akan memilih metode-metode pembelajaran yang sesuai ya eh, dengan kebutuhan learning style mahasiswa dan teaching style dosen supaya cocok gitu ya. Di dalam Permen 53 itu Bapak Ibu yang tidak ada di dalam permen yang sebelumnya, itu ada dua hal. Yang pertama, di dalam dokumen kurikulum sesuai Permen 53 ini, Bapak Ibu harus menuliskan apa yang disebut dengan modalitas pembelajaran. Jadi ada istilah modalitas pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam kurikulum nanti ada satu bab yang atau ada penjelasan sedikit dalam sebuah bab gitu ya. Misalnya bab tentang
desain pembelajaran dan penyusunan RPS itu ya, dikasih pengantar tentang modalitas pembelajaran ini ya. Karena memang permintaannya Permen 53, Pak, harus ada penjelasan tentang modalitas pembelajaran. Artinya modalitas pembelajaran itu adalah penjelasan tentang learning style, teaching style dari mahasiswa dan dosen yang mendukung pelaksanaan pembelajaran itu maksudnya. Yaitu Bapak Ibu. Lalu harapannya Bapak Ibu kurikulum yang Bapak Ibu susun ini nanti bersifat adaptif. Adaptif itu artinya ya kurikulum itu harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan, beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada. Ya, misalnya sebagai contoh sekarang sedang marak tentang penggunaan generatif artificial intelligence ya, Gen AI. Di mana-mana ini Bapak Ibu sedang marak penggunaan ini. Nah, bagaimana nanti di dalam desain kurikulum dan desain pembelajaran ya perangkat-perangkat yang berbasis AI ini bisa di-involve ya bisa diintegrasikan di dalam proses pembelajaran, dimanfaatkan gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah adaptif dalam pengertian bahwasanya kurikulum itu nanti harus rajin dievaluasi. Ya, supaya kita tahu ini, supaya tahu kurikulum kita ini sedang berjalan dengan baik, ya. Lalu dari perjalanan kurikulum itu mana yang perlu disempurnakan, ya itu nanti akan menambah sifat adaptifnya, ya. Lalu yang kedua adalah fleksibel ini Bapak Ibu, yaitu di dalam kurikulum itu mesti Bapak Ibu ngasih ruang buat mahasiswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, gitu ya. Dikasih ruang ini. Nah, bisa beberapa pengertian Bapak Ibu. Kalau menurut Undang-Undang 1212, kurikulum itu dilaksanakan di dalam di dalam 3 pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama, kurikulum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran melalui mata kuliah. Nah, itu namanya yang selama ini kita sebut dengan kurikuler, ya. Kegiatan belajar mahasiswa melalui mata kuliah yang Bapak Ibu rancang, yang seperti kita bicarakan saat ini. Itu disebut dengan kurikuler. Lalu yang kedua, kurikulum yang dilaksanakan dalam bentuk kokurikuler, yaitu kegiatan belajar mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan Bapak Ibu, yang mendukung mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Ya, bisa nanti pelatihan itu bersertifikat, ya, atau tidak bersertifikat. Tetapi yang jelas kegiatan belajar itu akan mendukung pencapaian CPL yang ada di dalam mata kuliah itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam bentuk ekstrakurikuler. Ya, kegiatan kemahasiswaan ini Bapak Ibu. Nah, yang ekstrakurikuler ini yang agak jauh ya, atau bahkan kadang-kadang lepas dari atau gini maksudnya, tidak terlalu concern di dalam berkontribusi untuk mencapai CPL-nya. Ya, CPL yang ditetapkan oleh prodi. Tetapi Bapak Ibu, kegiatan ekstrakurikuler ini lebih banyak mengarah pada kegiatan soft skill, kegiatan berorganisasi, yang ini sangat perlu buat mahasiswa. Kalau kemudian lulus ya Bapak Ibu ya. Nah, fleksibilitas itu memberikan ruang mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar apa ini, ya, yang akan memperkuat kompetensi keprodiannya, gitu. Bisa saja nanti mahasiswa dari prodi manajemen misalnya, tetapi dia juga interest untuk mengembangkan dirinya dalam bidang IT misalnya, maka dia melengkapi ilmu manajemennya ini dengan kompetensi-kompetensi di dalam bidang IT gitu ya misalnya. Dan lain-lain Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah kurikulum mayor minor gitu ya Bapak Ibu ya, mayor minor. Jadi mayornya itu adalah di prodi hukum, minornya di prodi informatika misalnya ya dan lain-lain. Nah, itu lalu inovatif Bapak Ibu. Ya, ini inovatif. Nah, ini inovatif ini seringkali diterjemahkan kurikulum itu harus mengadopsi atau melibatkan teknologi. Ya, tidak salah itu Bapak Ibu. Tetapi yang paling sederhana, bagaimana kita mendesain kurikulum termasuk mendesain pembelajaran dalam bentuk RPS itu yang bisa membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajarnya, gitu maksudnya. Ya, jadi kita harus cari cara ini Bapak Ibu supaya
semua mahasiswa yang ikut di proses pembelajaran di prodi kita itu dengan mudah dia bisa belajar dan dengan mudah dia bisa mencapai standar kompetensinya. Nah, kalau seperti itu bisa kita rancang, itulah kurikulum yang inovatif ya. Tidak selalu dengan teknologi tinggi. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya menggunakan teknologi tinggi tetapi makin membuat ribet mahasiswa gitu. Mahasiswa tambah bingung ini. Nah, itu walaupun menggunakan teknologi ya tidak inovatif menurut saya gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti penggunaan teknologi ini mari kita kita korelasikan dengan tingkat kemudahan di dalam belajar ya. Itu Bapak Ibu dan termasuk tingkat kemudahan untuk mengakses sumber-sumber belajar. Lalu berikutnya adalah secara kolaboratif ini. Ya, kalau kolaboratif ini sebuah keniscayaan ya, Bapak Ibu mulai dari mendesain kurikulum bersama stakeholder, lalu nanti kalau kurikulum sudah jadi, dalam pelaksanaannya mahasiswa magang di tempat stakeholder, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Lalu waktu mengevaluasi juga mengundang stakeholder, ya yang sering disebut dengan advisory board gitu ya. Jadi kita minta pendapatnya stakeholder bagaimana pelaksanaan kurikulum dengan capaian seperti ini, ya, evaluasi seperti itu. Bahkan bisa jadi nanti pada saat melakukan improvement, ya bisa melibatkan stakeholder loh Bapak Ibu. Jadi sudah banyak terjadi di banyak perguruan tinggi dari hasil evaluasi itu, lalu stakeholder menyarankan, ini mahasiswa harus ditambah prakteknya ini. Kayaknya kurang prakteknya. Masa mahasiswa 200 per angkatan mesin bubutnya cuma ada 5 ini. Di tempat saya ada mesin bubut nanti bisa dipakai. Ah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi stakeholder juga bisa membantu. Bisa membantu untuk berkontribusi dan itu banyak terjadi di banyak perguruan tinggi. Jadi beberapa mitra atau bahkan beberapa orang tua mahasiswa itu tidak segan-segan untuk membantu meminjami peralatan atau memberikan peralatan atau memfasilitasi mahasiswa belajar itu sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya kolaborasi ini supaya nanti akan terjadi link and match ini, Bapak Ibu. Ya, MOU-nya sudah ada, ya berarti linknya sudah ada. Tinggal nge-match-kan ini. Nge-match-kan antara kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan standar kompetensi CPL yang kita rumuskan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum. Itu harus cocok begini. Harus match, Bapak Ibu. Ya. Supaya nanti kalau lulus nggak lama-lama nanggurnya gitu ya, langsung kerja gitu. Itu maksudnya Bapak Ibu konsep link and match ini yang kemarin eh, di dalam Permen 53 itu menggunakan istilah hak belajar mahasiswa di luar prodi atau di luar perguruan tinggi. Artinya sekian SKS mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Entah di prodi yang lain, entah di perguruan tinggi yang lain, entah dia belajar di masyarakat, di industri, dan lain-lain. Ya, maksudnya supaya mahasiswa nanti mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan ya yang tidak terfikir pada saat Bapak Ibu merumuskan CPL atau standar kompetensi lulusannya. Atau dengan bahasa lain, kompetensi-kompetensi tambahan yang tidak terdapat di dalam standar kompetensi lulusannya. Sehingga nanti antara standar kompetensi lulusan yang didapat oleh mahasiswa melalui mata kuliah di program studi itu akan mendapatkan penguatan dengan kompetensi-kompetensi tambahan yang didapatkan saat mahasiswa belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya. Idenya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini cocok ide ini dengan pemikiran link and match ini Bapak Ibu ya. Dan hal seperti ini biasa Bapak Ibu terjadi di mana-mana. Ya, saya kemarin itu ke Ho Chi Minh dan saya ke Ho Chi Minh itu mengunjungi beberapa perguruan tinggi, ada konferen, ada ada Universitas City, jadi berkeliling beberapa perguruan tinggi. Ya, ternyata di perguruan tinggi di sana, Bapak Ibu, banyak investor dari industri. Jadi, industri itu meletakkan peralatan-peralatannya di kampus, di beberapa kampus. Misalnya ada perbankan university, namanya itu perbankan university, banking university. Lah itu peralatan-peralatan komputer dan aplikasinya untuk dunia perbankan itu disetting di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa bisa mengakses aplikasi-aplikasi dalam bidang perbankan
Ya, tentu saja, apa namanya, aksesnya itu adalah bukan akses transaksi, tapi akses yang, sifatnya edukatif ya, ya. Demikian juga industri, manufacturing itu meletakkan beberapa peralatannya, mesin bubut, CNC, dan lain-lain itu di kampus, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bandingkan di kampus saya ini, di prodi saya itu, Pak, itu setiap tahun menerima mahasiswa 200 prodi saya ini, 200 mahasiswa. Tapi mesin bubutnya untuk praktek mesin, itu hanya ada 2, Bapak Ibu. Untuk, menghandle 200 mahasiswa itu mesin bubutnya 2, bayangkan itu. Berarti satu mesin bubut itu 100 mahasiswa ya. Lah kemarin saya lihat itu, di situ satu mahasiswa satu mesin bubut. Ya jadi ruangan yang besar itu penuh dengan mesin bubut. Dan di perguruan tinggi yang lain juga sama begitu ya. Ya, jadi saya pikir-pikir ya mungkin di sana sudah link and match-nya sudah terjadi ya. Kalau di sini kemarin dipaksa gitu ya supaya prodi perguruan tinggi ini dekat dengan mitra itu luar biasa sulitnya ya. Luar biasa sulitnya. Nah, itu lalu Bapak Ibu kita punya standar ya, ada 8 standar sejak Permen yang pertama kali, Permen 49 tahun 2014 sampai dengan Permen yang terakhir, Permen 53 ini standar kita ya tetap ada 8 ini. Cuman di dalam Permen 53 itu 8 standar itu diklaster menjadi standar masukan, standar proses, standar luaran, tapi dalamnya sama saja dengan kemarin. Jumlahnya ada 8 gitu ya. Lalu ditambah dengan 2 standar, standar penelitian dan standar pengabdian pada masyarakat. Nah, 8 standar ini akan digunakan atau digunakan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu eksternal oleh lembaga akreditasi BAN ataupun LAM. Lalu yang kedua adalah sistem penjaminan mutu internal ya, yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya gitu ya Bapak Ibu ya, oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu segera untuk apa, merumuskan dan menetapkan standar masing-masing perguruan tinggi yang merupakan pelampauan dari standar nasional pendidikan tinggi ya. Begitu Bapak Ibu. Lalu standar nasional pendidikan tinggi ini Bapak Ibu adalah standar minimalnya. Kalau Bapak Ibu memenuhi standar ini, maka Bapak Ibu akan terakreditasi. Ini adalah di BAN PT. Lalu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti menetapkan standar pelampuannya ini, dan kalau pelampuannya itu sama dengan standar unggul gitu ya, lembaga akreditasi LAM. Nah, LAM ini yang untuk mengakreditasi unggul ya Bapak Ibu akan prodinya akan terakreditasi unggul, gitu nggih. Jadi Bapak Ibu betapa pentingnya untuk menetapkan standar perguruan tinggi masing-masing sebagai standar pelampuan dari SNDikti ini. Itu Bapak Ibu. Lalu tentang OB, ya tentang OB ini saya mengikuti sudah OB ini sudah sejak 7 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya berada di kantor penjaminan mutu di ITS Bapak Ibu. Nah, lalu saya melihat bagaimana lembaga-lembaga akreditasi internasional yang datang ke tempat saya itu, dan saya melihat rujukan-rujukan itu, maka saya memahami outcome based education itu ya, Bapak Ibu, ada paling tidak ada 3 pengertian. Ya, yang pertama adalah pengertian dan filosofinya. Nah, yang paling banyak dirujuk oleh lembaga-lembaga akreditasi dan para pakar itu adalah pendapatnya Spedi di dalam bukunya yang berjudul Outcome Based Education. Nah, Spedi itu mengatakan begini Bapak Ibu, Outcome Based Education itu adalah pendekatan di dalam sistem pendidikan dengan fokus yang jelas dan mengatur segala sesuatu di dalam sistem pendidikan sehingga kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa yang dapat dilakukan. Ya, jadi itu Bapak Ibu kata kuncinya ya. Kemampuan apa yang penting buat mahasiswa. Ya, pada akhir pengalaman belajar mahasiswa. Ya, berarti yang penting adalah nanti bagaimana standar kompetensi lulusan itu betul-betul standar kompetensi lulusan yang bisa digunakan berkontribusi atau apa, memberikan peran pada masyarakat. Ya, nah seperti itu. Dan di dalam desain kurikulumnya, Bapak Ibu mesti harus menggeser kalau dulu fokusnya pada mata kuliah, sekarang Bapak Ibu sebelum mata kuliah, Bapak Ibu perhatikan standar kompetensi lulusannya, gitu ya. Nah, itu pendapatnya Spedi. Lalu OB dalam pengertian teknik dan strategi. Ya, teknik dan strategi. Nah, saya mengklaster atau memodelkan dalam bentuk PDCA, Plan, Do,
check and action, ya, secara teknik dan strateginya. Lah, plan-nya apa Bapak Ibu? Ya, plan-nya adalah Bapak Ibu bagaimana mengembangkan kurikulum itu secara konstruktif, selaras mulai dari profil lulusan. Nah, ini ya, lalu standar kompetensi lulusannya, ya, lalu bahan kajiannya, lalu mata kuliahnya, lalu RPS dan perangkat pembelajar lainnya, lalu materi pembelajarannya. Nah, ini Bapak. Kata kuncinya adalah selaras. Nah, ya. Nah, ini sebagai sebuah strategi untuk menjalankan paradigma OB ini, ya. Lalu yang kedua adalah desain pembelajaran yang berujung pada dokumen RPS, Bapak Ibu. Nah, itu dimulai dari CPL, ya, atau tadi yang saya sebut dengan SKL yang dibebankan pada mata kuliah ini, lalu Bapak Ibu jabarkan dalam bentuk CPMK, ya. Lalu kalau Bapak Ibu masih ingin lebih detail, Bapak Ibu bisa jabarkan dalam bentuk sub CPMK, ya. Lalu penilaian, ya, penilaian indikator apa penilaiannya, lalu instrumen penilaiannya seperti apa, lalu berikutnya Bapak Ibu tentukan metode pembelajaran, bentuk dan metode. Nah, ini. Ya, bentuk itu seperti kuliah, responsi, tutorial, praktek, magang, dan lain-lain itu bentuk pembelajaran. Lalu metode seperti case based, project based, contextual learning, discovery learning itu adalah metode. Ya, satu bentuk pembelajaran bisa dijalankan dengan satu, dua, atau tiga metode pembelajaran. Ya, seperti ini juga kata kuncinya adalah selaras, Bapak Ibu. Nah, selaras. Lalu setelah kurikulum jadi, RPS jadi, Bapak Ibu sesuai dengan Permen 53 itu kita semua ini diperintahkan untuk menjalankan proses pembelajaran berdasarkan RPS itu. Jadi kita monitor ini jangan sampai ada mata kuliah terlaksana tanpa menggunakan RPS. Karena standarnya mengatakan begitu. Jadi setiap proses pembelajaran basisnya itu adalah RPS, gitu ya. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Supaya pelaksanaan pembelajaran memang berada di real outcome based education tadi, karena RPS-nya sudah didesain dengan paradigma outcome based education gitu. Itu yang paling mudah. Demikian juga Bapak Ibu penilaian ini yang C ini ya. Cek ini. Penilaian. Nah, penilaian ini Bapak Ibu eh, harus dapat menggambarkan ya ketercapaian dari standar kompetensi lulusan atau CPL-nya. Jadi nilai-nilai misalnya si Fulan mendapatkan nilai 80. Nah, 80 ini menggambarkan kemampuan yang mana di dalam mata kuliah itu. Oh, 80 ini adalah kemampuan kumulatif dari beberapa kemampuan yang ada di sub CPMK. Gitu. Jadi sub CPMK 1 nilainya berapa, sub CPMK 2 nilainya berapa. Lalu kumulatifnya adalah sebagai nilai keseluruhan atau resultante dari kemampuan setiap sub CPMK itu yang kemudian bisa ditarik ke CPMK dan ditarik ke CPL-nya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau Bapak Ibu perhatikan masa lalu, penilaian kita sering kehilangan penilaian terhadap kemampuan ini karena terlalu fokus pada penilaian yang berbasis pada pelaksanaannya, bentuknya, yaitu UTS sekian persen, UAS sekian persen, ujian praktek sekian persen ya. Lalu dikumulatif nilainya total mata kuliah itu 80. Sehingga kalau ditanya kemampuan ini di mata kuliah ini dia dapat nilai berapa, sulit kita mendapatkannya ya. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah action-nya Bapak Ibu, tindak lanjutnya. Jadi kalau nanti penilaian itu sudah dilakukan, Bapak Ibu akan mendapatkan data dan informasi yang Bapak Ibu gunakan atau dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Ya, istilahnya adalah apa itu? Continuous quality improvement. Nah, ya, peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Ya, itu sangat bagus kalau data dan informasinya itu digali dari setiap mata kuliah. Ya, melalui audit mutu internal masing-masing ini. Perguruan tinggi ini. Biasanya kalau di tempat saya Bapak Ibu di ITS itu apa namanya continuous quality improvement yang melalui apa namanya melalui kegiatan AMI, audit mutu internal,
ya itu ditindaklanjuti oleh prodi, ditindaklanjuti oleh dosen dan level-level tertentu ya. Lalu Bapak Ibu yang ketiga ini adalah OB dalam pengertian tata kelola ini Bapak Ibu ya. Tata kelola dan administratif ini, yaitu sumber dayanya apa memang mendukung, apakah semua dosen sudah paham betul tentang paradigma OB ini dan pelaksanaannya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, apakah nanti di dalam pelaksanaan UB ini Bapak Ibu bisa mengelola sedemikian rupa ya sumber daya yang ada, baik dosen maupun tendik maupun sarana prasarana yang lainnya ya, untuk fokus membantu mahasiswa belajar dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusannya. Nah, itu ya. Nah, ini biasanya suka dicek ini sama asesor ini Bapak Ibu. Lalu pelaksanaan dan monef ini juga fokus pada pencapaian outcome-nya, ya JPL, SKL-nya. Lalu penjaminan mutu juga begitu, harus digerakkan, harus jalan ini, ya. Lalu pelaporan, ya akuntabilitas ini juga menjadi penting Bapak Ibu. Apakah pelaksanaan proses pembelajaran itu eh, Bapak Ibu lengkapi dengan pelaporan-pelaporan yang pada ujungnya nanti mendukung pencapaian SKL-nya. Lalu ada lagi Bapak Ibu pengembangan dan inovasi ini sering ditanyakan ini, apakah punya sistem penilaian terhadap JPL gitu ya? Apakah punya aplikasi yang membantu mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dan melaksanakan proses pembelajaran ya, sesuai dengan RPS-nya yang nanti penilaian itu secara transparan, akuntabel bisa dilihat ya pergerakannya seperti apa gitu ya. Nah, ini sering ditanyakan ini. Nah, bagian yang ketiga ini yang saya sebut sebagai bagian dari OB yang terkait dengan tata kelola dan administratif. Ya, ini semua Bapak Ibu, ini semua kalau menurut pengalaman saya itu dalam kegiatan akreditasi nasional maupun internasional selalu akan ditanyakan ini ya, akan selalu dicek ini. Lalu ini tadi sudah Bapak Ibu tadi bagaimana siklus outcome based education ini, tetapi saya ingin menerjemahkan siklus ini ya mulai dari outcome based curriculum ini do, lalu setelah kurikulumnya jadi bersama RPS-nya, lalu Bapak Ibu melaksanakannya ya outcome based learning and teaching. Ya, pertanyaannya sama bagaimana dalam pelaksanaan pembelajaran itu membantu mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Lalu berikutnya adalah apa namanya ini plan, ini do, ini ceknya, ya evaluasi, asesmen dan evaluasinya. Lalu ini adalah actionnya. Kalau dibuat secara detail itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya ini saya buatkan matrik ini Bapak Ibu. Tadi malam saya membuat ini ya. Saya kepikiran ini salah satu apa namanya slide saya yang saya buat dari hasil konferen kemarin dari QA di Ho Chi Minh ya. Saya membuat tabel seperti ini. Saya buat level horizontalnya itu paling atas ini adalah level stakeholder, level pengguna lulusan. Lalu level di bawahnya adalah level program studi, level di bawahnya lagi adalah level mata kuliah. Lalu level di atasnya ini Bapak Ibu eh, quality insurance-nya ini adalah quality insurance eksternal, yaitu mengikuti standar-standar akreditasi nasional maupun internasional. Sedangkan yang untuk level courses dan program ini mengikuti quality insurance internal, SPMI-nya tadi yang saya sebut SPMI. Ngeten nggih? Kalau ini SPME, ngeten nggih? Lalu pergerakannya Bapak Ibu mulai dari plan, outcome based curriculum, lalu bergerak ke sana, do, outcome based learning and teaching, lalu bergerak lagi ke kanan, ceknya, outcome based assessment and evaluation, lalu yang terakhir adalah actionnya, ya actionnya adalah quality control, apa, continuous quality improvement. Saya kok jadi lupa. Continuous quality improvement, yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Ya, pergerakannya mulai dari sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu merumuskan PEO. Ya, PEO itu program educational objektif. Kalau bahasa Indonesianya itu tujuan program pendidikan. Ya, lalu ada lembaga akreditasi
nasional maupun internasional yang ada di Indonesia ini menerjemahkan sebagai profil lulusan. Nah, ini ada yang menerjemahkan ini sebagai profil lulusan. Ya kan tujuan program pendidikan itu menghasilkan lulusan seperti apa kan begitu ya Bapak Ibu. Sehingga program educational objective itu diterjemahkan sebagai profil lulusan. Lalu dari profil lulusan atau dari PEO itu kemudian prodi bersama stakeholder merumuskan dan menetapkan PLO-nya. PLO itu program learning outcome yang kita kenal dengan terjemahan bahasa Indonesia adalah standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam bentuk CPL. Jadi PLO ini sama dengan SKL sama dengan CPL gitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan CPL, ada orang yang mengatakan SKL. Lah terjemahan dalam bahasa Inggrisnya PLO. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ikut akreditasi internasional eh, akan terbiasa mendengar istilah PLO. Atau ada juga yang menggunakan istilah Attended Learning Outcome, ELO. Ya, ada yang menggunakan istilah itu. Intinya ini adalah kemampuan-kemampuan ya yang harus dikuasai mahasiswa setelah dia lulus nanti. Lalu setelah profil lulusan dan capaian pembelajaran ini disusun oleh prodi bersama stakeholder, oleh karena itu saya kasih anak panah ke atas ke bawah, itu maksudnya prodi bersama stakeholder, mengembangkan kurikulumnya, mendesain kurikulumnya ini Bapak Ibu, berdasarkan SKL, berdasarkan profil lulusan dan CPL yang dirumuskan. Dikembangkanlah kurikulum pada level prodi. Setelah kurikulumnya jadi, Bapak Ibu, maka diturunkan di level mata kuliah ini. Nah, ini kurikulum sudah jadi dokumennya. Nah, sekarang kita menyusun RPS ini. Bapak Ibu ditugaskan, Bapak Ibu dosen di prodi. Ya, mata kuliah ini ditugaskan pada Bapak Ibu dosen siapa begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ sudah siap ini setiap mata kuliah CPL apa yang dibebankan ya. Nah, ini dalam bahasa pendidikannya disebut dengan instructional design. Ya, ada juga orang yang mengatakan learning design ya. Tapi saya kira kalau dalam bidang teknologi pendidikan yang tepat adalah instructional design. Mendesain pembelajaran di dalam sebuah sistem ya, dalam sebuah sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini di level mata kuliah ini Bapak Ibu. Setelah selesai RPS-nya, learning and teaching activity, aktivitas belajarnya. Lalu berikutnya adalah assessment and evaluasi baik terhadap proses maupun terhadap pencapaian CLO. CLO ini Course Learning Outcome atau CPMK itu loh Bapak Ibu. CPMK yang nanti dijabarkan menjadi sub CPMK. Lalu nanti dari hasil penilaian dan evaluasi pencapaian CPMK di setiap mata kuliah itu, Bapak Ibu, nanti ditarik ke CPL-nya. Ini PLO, ini CPL yang dibebankan pada mata kuliah masing-masing, gitu ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, dari hasil asesmen dan evaluasi ini diperoleh temuan-temuan dan temuan-temuan itu digunakan untuk continuous quality improvement terhadap apa? Terhadap learning proses pembelajaran di mata kuliah itu. Jadi ini levelnya adalah level courses ini Bapak Ibu ya, level mata kuliah. Ya, level courses ini. Nah, dari hasil evaluasi dan tindak lanjut ini feedback ke belakang yaitu apa yang perlu diperbaiki. Bisa saja nanti yang diperbaiki itu adalah CPMK-nya ya, ya aktivitas belajarnya, metode yang digunakan dan seterusnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu dari hasil feedback ini bisa ditarik terus ke atas, bahkan bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kurikulum Bapak Ibu. Tidak hanya RPS, tapi kurikulum juga dievaluasi dalam 1 tahun ini pelaksanaannya seperti apa. Ya. Lalu kalau setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, nanti tiba saatnya kita akan melakukan evaluasi secara keseluruhan kurikulum kita 4 atau 5 tahun berikutnya, kita sudah punya banyak data, gitu ya. Sudah punya banyak data. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu, dari hasil penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian CPMK dan PLO ini ditarik ke atas Bapak Ibu. Ya, untuk mengevaluasi pencapaian CPL, PLO ini untuk setiap mata kuliah gitu. Jadi Bapak Ibu setiap semester, setiap tahun kalau menurut
apa namanya, framework outcome based education ini, prodi harus bisa melaporkan ini, pencapaian CPL-nya seperti apa. CPL 1, CPL 2, misalnya punya 10 CPL ini. Lalu mahasiswanya ada 500 misalnya ya, 500 mahasiswa yang aktif misalnya. Ya, itu harus bisa dilaporkan ini, pencapaian CPL setiap mahasiswa dan pencapaian CPL average rata-rata. Seperti laporan IPK kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan setiap saat membuat laporan IPK kan. Setiap semester IPK rata-rata kumulatif untuk seluruh mahasiswa satu prodi naik berapa gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga punya kan data IP setiap mahasiswa, IP semester atau IP kumulatif setiap mahasiswa. Kan punya kan selama ini? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan outcome base ini banyak diminta oleh lembaga akreditasi. Bapak Ibu punya profil dalam pencapaian CPL untuk setiap mahasiswa dan rata-ratanya. Nah, rata-rata biasanya Bapak Ibu prodi atau perguruan tinggi yang sudah punya itu digambarkan dalam bentuk sarang laba-laba gitu ya. Kalau CPL-nya 10, nanti ada 10 titik begitu masing-masing pencapaiannya seperti apa digambarkan dalam bentuk sarang laba-laba. Ini saya melihat banyak perguruan tinggi yang sudah punya penilaian itu. Muka-muka UMY juga sudah punya, nggih. Lalu berikutnya Bapak Ibu dari penilaian pencapaian PLO itu, Bapak Ibu bisa juga nanti melibatkan ini ya, Bapak Ibu stakeholder atau melibatkan advisory board ya, supaya nanti Bapak Ibu punya masukan-masukan di dalam rangka untuk menjalankan eh, continuous quality improvement-nya ya, supaya bisa tepat ini nanti seperti apa gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu siklus dari outcome based education ya. Moga-moga ini bisa apa namanya dijabarkan di dalam bentuk implementasi yang lebih apa namanya terstruktur lagi, nggih, Bapak Ibu. Nah itu, lalu apakah SNDT kita itu sudah OB? Ya, karena Bapak Ibu di undang-undang maupun di permen, mulai permen pertama sampai sekarang tidak ada satu kata pun secara eksplisit mengatakan kurikulum kita itu outcome based education. Ya. Sehingga kalau ditanya sama asesor, apakah kurikulumnya sudah OB ini? Apakah lulusan yang panjenengan hasilkan ini sudah menggunakan kurikulum OB? Nah, pada awal-awal dulu sulit menjawabnya, tapi setelah kita pelajari SNDikti, kita ketemu jawabannya. Ternyata Bapak Ibu, di SNDikti kita ini, ya, mulai awal sampai Permen 53 itu, 7 standar itu mengacu pada satu standar, yaitu standar CPL ini. Jadi standar proses harus mengacu pada standar kompetensi lulusan. Standar penilaian juga begitu, harus mengacu ke SKL ini. Standar pengelolaan sampai dengan standar pembiayaan, acuannya adalah CPL ini. Dengan kata lain, kalau kurikulum kita desain dan kita laksanakan mengacu pada standar yang ada ini, maka kita bisa mengklaim kurikulum kita adalah kurikulum OB. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kurikulum OB. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu terkait dengan paradigma OB dan kaitannya dengan standar nasional pendidikan tinggi kita, termasuk standar nasional pendidikan kita, pendidikan tinggi kita yang terbaru di Permen 53, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu tentang kurikulum, bahwasanya kurikulum itu menurut pasal 35 Undang-Undang 12 tahun 2012 ini ada 3 ini. Kurikuler, ekstrakurikuler, go-kurikuler. Ya, ada 3 ranah ini. Jadi nanti kemampuan-kemampuan standar kompetensi lulusan yang apa namanya, yang Bapak Ibu harapkan itu nanti eh, memiliki kemampuan multidisiplin ya bisa saja nanti sebagian didelivery melalui ekstrakurikuler maupun melalui kokurikuler. Jadi dua dua eh, dua pelaksanaan ini untuk melengkapi pelaksanaan pembelajaran yang di kurikuler. Nah, yang kemarin itu eh, pencapaiannya melalui kegiatan belajar di luar kampus yang apa namanya yang kita kenal dengan program MBKM yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, oke seperti itu. Lalu tahapan menyusun kurikulum ini Bapak Ibu, tahapan menyusun kurikulum ini yaitu mulai dari
analisis kebutuhan, market signal tadi, yaitu melihat standar kompetensi lulusan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu maksudnya adalah market signal itu, Bapak Ibu. Ya, teknologi apa yang sekarang eh, sedang apa namanya eh, diperlukan oleh masyarakat, ya, yang nanti perlu diajarkan pada mahasiswa. Lalu yang berikutnya adalah scientific vision ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi kan, ya dalam pengembangan kurikulum itu salah satu basisnya adalah kajian iptek ini ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, scientific vision ini tidak hanya sekedar dosen harus publikasi di jurnal, tetapi bagaimana penelitian dosen ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi dasar buat mahasiswa untuk belajar gitu ya. Nanti kita baca KKNI-nya ya, kita lihat seperti apa. Ya bisa jadi publikasi itu disitasi banyak orang, tapi implementasinya di masyarakat nol gitu ya. Ya, tidak terimplementasi. Tapi bisa jadi kita ketemu penelitiannya dosen itu bermanfaat untuk masyarakat ya. Tapi untuk publikasi sulitnya setengah mati gitu ya. Tapi hasilnya bermanfaat Bapak Ibu. Ya, bisa apa namanya membuka lapangan kerja dan sebagainya begitu. Saya punya cerita dulu, saya ada teman Bapak Ibu di Malang itu di UB, itu dari apa ya teknologi pertanian itu dia melakukan penelitian untuk ini Bapak Ibu, mengolah umbi-umbian itu menjadi oleh-oleh khas Malang ya, menjadi keripik kentang ya rasa apa, keripik kentang rasa apa, itu dia melakukan penelitian. Nah, penelitiannya itu diajukan proposal, dan proposalnya selalu ditolak. Ya, beberapa kali ditolak ini proposalnya ini. Lalu dia pinjam uang ke bank Bapak, untuk melakukan penelitian ini. Karena dia tahu kalau penelitian ini berhasil, ya membuat olahan yang standar gizi dan standar apa namanya dari teknologi pangannya itu terpenuhi, pasti ini akan diminati oleh masyarakat. Lalu dia pinjam di bank, pinjam uang untuk melakukan penelitian ini. Betul Bapak Ibu, hasil penelitiannya itu eh, menghasilkan produk-produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke Malang, ke Batu, lalu ke Selekta, nanti antara Kota Batu dan Selekta itu, alun-alun Batu dan Selekta itu di tengah-tengah itu ada pertigaan, ada orang jual oleh-oleh khas Malang itu. Nah, itu salah satu adalah karya beliaunya. Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian itu lalu jualan khas oleh-oleh masyarakat. Lah, kayak gini ini kan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, tapi bisa jadi kesulitan untuk dipublikasi, gitu ya. Nah, permennya bunyinya kayak apa gitu ya, permennya atau KKNI-nya kualifikasinya bunyinya kayak apa? Kok kemudian ditarik publikasi ya itu ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa melihat eh, apa namanya eh, soal scientific vision ini seperti apa. Ya, tentu saja scientific vision yang mendukung eh, ketercapaian ya market signalnya. Nah, dari dua ini Bapak Ibu menetapkan program educational objektif tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, profil lulusan ini Bapak Ibu. Nah, ini ada orang yang menyamakan tetapi ada orang yang membedakan. Tapi saya cenderung ya dua-duanya ini mirip-mirip lah antara program educational objektif dan profil lulusan. Lalu setelah itu Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusannya, JPL-nya, dan kanan kiri ini adalah acuannya. Nah ini, ya Bapak Ibu terkait dengan scientific vision mesti harus mendengarkan atau berdiskusi dengan konsorsium bidang ilmu. Lalu Bapak Ibu juga harus melihat universitas value yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu landasan kurikulum, ya landasan filosofis, landasan sosiologis dan lain-lain. Lalu mengacu pada KKNI, SNDikti ini diperhatikan Bapak Ibu. Lalu mengacu pada kebutuhan keterampilan abad 21 ya. Lalu kebutuhan keterampilan di era industri ya sekarang sudah masuk pada era AI gitu ya. AI era artificial intelligence era gitu ya. Sudah masuk ke sana. Mungkin nanti banyak keterampilan-keterampilan yang sudah digantikan oleh mesin-mesin AI ya.
Saya kemarin itu kebetulan keliling-keliling di kota Ho Chi Minh. Saya berkunjung di 3 mall, Bapak Ibu. Nah, di 3 mall itu semuanya kok yang ngepel itu robot. Kalau di mall di Surabaya ini masih yang ngepel-ngepel gini masih orang gitu ya. Itu sudah robot semua. Ya bisa bisa jadi nanti profesi itu akan digantikan dengan robot. Dan saya kemarin melihat sebuah video ya, di mana video itu adalah merupakan pilot project di Jerman, yang mana satu kampus itu, ya mahasiswa kuliah belajar di kelas-kelas itu, sudah tidak pakai dosen lagi, sudah pakai AI semua. Jadi dosennya sudah digantikan dengan AI gitu. Bahkan AI-nya itu bisa berpendapat, bisa memberikan pertimbangan begitu ya Bapak Ibu ya. Ditanya itu bisa begitu gitu ya. Bahkan nanti barangkali kalau sudah AI-nya tembus pada level tertentu, maka AI barangkali sudah bisa merasakan sesuatu ya. Bahkan mungkin barangkali bisa berimajinasi walaupun menurut Jack Ma ya, yang tidak bisa dilakukan oleh AI, robot saat ini adalah daya imajinasi, ya, merasakan sesuatu. Tapi bisa jadi nanti suatu saat sudah sampai ke situ juga, begitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu di dalam merumuskan eh, SKL ini dan profil lulusan ini, Bapak Ibu undang semua dosen ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada dosen yang tidak diundang. Ya, karena kalau membicarakan CPL ini dosen tidak diundang, lalu pada saat level berikutnya membahas mata kuliah, bisa jadi dosen yang tidak diundang itu tadi mengusulkan mata kuliah yang tidak ada CPL-nya, gitu. Ya, karena waktu membicarakan CPL itu beliaunya tidak hadir, gitu. Ya, jadi diwanti-wanti ini sama dosen ini, Bapak Ibu dosen di prodi ini, tolong besok di rapat perumusan CPL panjenengan semua hadir, nggih. Soalnya nanti kalau ada mata kuliah yang ingin dipertahankan, ada mata kuliah yang ingin dimasukkan, ada mata kuliah baru yang ingin dibuat, maka yang pertama kali dilakukan Bapak Ibu harus usul CPL-nya, gitu. Jadi ributnya di CPL Bapak Ibu, jangan ribut di mata kuliah gitu. Ya. Nah, nanti kalau CPL-nya sudah diklik bersama, baru mata kuliahnya mengalir Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Eh, itu adalah sebagai konsekuensi dari outcome base itu ya. Nah, tetapi memang kenyataan masih ada di lapangan itu orang gopoh perkara mata kuliah, jadi ribut perkara mata kuliah. Nggak terlalu peduli sama CPL-nya, pokok mata kuliah ini harus ada ini. Dibilang sama temennya, Pak, ini nggak ada CPL-nya, Pak. Enggak, ini dulu kalian waktu mahasiswa mata kuliah itu sudah ada ini loh. Ya, dan terus seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi diwanti-wanti ini pada saat merumuskan CPL ini dan nanti menetapkannya, semua dosen dimintai pendapatnya, nggih. Dan disampaikan bahwasanya tolong Bapak Ibu nanti yang ingin mengusulkan mata kuliah dilihat CPL-nya ada atau tidak gitu. Lalu setelah CPL ini dirumuskan, Bapak Ibu mengekstrak bahan kajian dari CPL itu. Jadi CPL itu isinya adalah mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa. Ada belajar apa itu di dalamnya berisi bahan kajian atau body of knowledge gitu ya. Nah, lalu dari bahan kajian itulah Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu gunakan bersama dengan CPL untuk mengembangkan mata kuliah. Ya, mata kuliahnya seperti apa dengan bobot SKS berapa. Ya, setelah mata kuliah ini Bapak Ibu bentuk, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menyusun mata kuliah itu di dalam setiap semesternya. Ya, kalau mohon maaf ini Bapak Ibu saya kasih contoh di bidang teknik ini. Kalau bidang teknik itu strukturnya di tahun pertama itu basic science ya. Matematik and basic science itu tahun pertama. Semester 1, semester 2. Lalu di semester berikutnya, semester 3, semester 4, semester 5 itu mata kuliah yang dikenal dengan basic engineering ya, dasar-dasar dari ilmu keteknikan. Ya, ini mata kuliah yang isinya teori konsep, tetapi dosen sudah memberikan contoh-contoh aplikasinya di lapangan kayak apa gitu ya. Lalu di level di atasnya lagi adalah engineering design, yaitu semester 5, 6, 7 begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti di bidang yang lain bisa menstrukturkan begitu? Ada strukturnya. Tahun pertama bisa apa, tahun kedua bisa apa, tahun ketiga bisa apa begitu, Bapak. Jangan sampai dosennya sendiri tidak paham ini. Kalau ditanya, ini mahasiswa apa namanya manajemen ini tahun kedua sudah bisa apa ini ya?
Kan seringkali kalau ketemu dengan masyarakat pertanyaannya sederhana seperti itu. Ya sering mahasiswa ditanya, "Dik, kuliah di mana?" "Ya di manajemen, Pak. Manajemen bisnis ITS," gitu. "Sudah berapa tahun?" "3 tahun, Pak," gitu ya. "Lah 3 tahun kamu bisa apa, Dik?" Selalu ditanya gitu kan. "Bisa apa ya, Pak, ya? Saya sendiri ikut mata kuliah itu nggak terlalu jelas itu, Pak." Oh, ya karena dosennya langsung aja ngasih materi, tidak pernah menjelaskan mata kuliah ini nanti kalau dipelajari bisa apa itu nggak pernah, Pak. Mahasiswanya bilang begitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu membuat rancangan pembelajaran, bahan kajian, dan seterusnya. Nah, ini tahapan-tahapan ya di dalam menyusun kurikulum yang nanti Bapak Ibu susun di dalam sebuah dokumen. Nah, ini dokumen ini Bapak Ibu, dokumen yang ada di buku panduan KPT yang dikeluarkan oleh Belma Dikti tahun 2024 ini ya. Sebenarnya apa namanya struktur ini ada template-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan template-nya ya dalam bentuk Word. Gitu. Kalau Bapak Ibu belum punya nanti bisa saya kirim melalui Pak Endro. Oke. Nah, ini di dalam apa di dalam ini Bapak Ibu di dalam kurang lebih ya Bapak Ibu di dalam panduan ini ada bab 1 tentang pendahuluan, ada landasan kurikulum, visi misi dan seterusnya Bapak. Yang baru dari template yang sebelumnya ya template yang mengacu pada Permen nomor 3 gitu ya. Yang baru adalah 2 ini, yaitu modalitas pembelajaran dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Ini yang berbeda ini Bapak Ibu ya. Yang berbeda dari sebelumnya. 100.000. Nggih. Ya ini apa namanya ibu yang sedang dimintai uang jajan sama putranya ini. Nggih, Bapak Ibu. Lanjut ini, lanjut ke CPL ini ya Bapak Ibu, karena CPL ini krusial ini. CPL ini termasuk menurut saya yang eh, awal dari kita mendesain kurikulum. Jadi CPL ini atau SKL tadi itu komponennya ada 3. Ya, mampu apa? Itu dalam bentuk verb, kata kerja, mohon maaf. Ini ya kata kerja verb, mampu apa? Lalu eh, belajar apa? Itu bahan kajian noun nanti. Lalu dalam konteks apa gitu ya. Nah, itulah CPL atau SKL ya. Nah, saya kasih contoh ini Bapak Ibu contohnya. Mahasiswa mampu merancang penelitian kualitatif kuantitatif di bidang sains dan teknologi. Kemampuannya apa? Ya merancang ini kemampuannya ya. Jadi kemampuannya ini merancang. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah riset metode bahan kajiannya. Ya metodologi penelitian. Ya, bahan kajiannya tentang itu kan. Karena di sini dikatakan mampu merancang penelitian kualitatif kuantitatif. Berarti kajiannya kan tentang metodologi penelitian. Itu ya bahan kajiannya. Dalam konteks apa? Dalam konteks bidang sains dan teknologi. Nanti bisa jadi dalam konteks humaniora, bisa jadi dalam konteks ekonomi bisnis, bisa jadi dalam konteks yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah konteksnya. Nah, konteks ini, Bapak Ibu, selain menunjukkan bidangnya, bisa saja konteks ini nanti menunjukkan jenjangnya. Ya, misalnya saya kasih contoh ini, Bapak Ibu ya. Di prodi yang sama ini, misalnya prodi apa ya? Prodi yang di tempatnya Bapak Ibu prodi pendidikan misalnya, pendidikan matematika ini. Pendidikan matematika di S1 ada mata kuliah penelitian, di S2 ada mata kuliah penelitian, di S3 juga ada mata kuliah penelitian. Lah, kemampuannya sama-sama merancang ini. S1 merancang penelitian, S2 merancang penelitian, S3 merancang penelitian. Nah, yang membatasi merancang penelitiannya nanti adalah di bahan kajiannya ini dan di konteksnya ini. Ya, itu nanti yang membatasi. Oh, kalau untuk S1 konteksnya sampai di sini saja. Kalau untuk S2 konteksnya sampai di sini. Termasuk bahannya sampai di mana gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai scalingnya gitu ya. Skillnya ya untuk setiap jenjang. Nah, itu. Lalu sarannya sih bagaimana menyusun SKL atau CPL itu ringkas dan jelas gitu ya. Nggak usah berpanjang-panjang begitu. Pokoknya kalau satu butir CPL dibaca dengan 3 kali tarikan nafas, itu biasanya membingungkan CPL-nya. Kan kadang-kadang satu CPL itu panjang sekali ya Pak Ibu ya.
karena banyak yang ngusulkan gitu, jadi panjang gitu. Nah, sarannya adalah ringkas dan jelas begitu. Lalu CPL-nya nanti Bapak Ibu harus jelas spesifik ini ya harus mampu apa begitu ya harus jelas ini karena dalam OB itu ada kaidah yang kita harus tepati yaitu kemampuan-kemampuan itu harus bersifat measurable. Ya, ini Bapak Ibu bisa diukur. Oleh karena itu kemampuannya harus jelas ini supaya bisa diukur. Lalu achievable, kemampuan itu harus jelas ketercapaiannya dengan cara apa gitu ya. Dengan belajar seperti apa, dengan materi seperti apa. Lalu yang ketiga adalah realistik. Ya memang walaupun dia belajar tentang metodologi penelitian, kalau untuk mahasiswa S1 ya sudah segini aja gitu ya. Nggak usah nanti penelitiannya itu pakai dia membuat state of the art yang tujuannya adalah novelty untuk mahasiswa S1 gitu. Terlalu berat itu Bapak Ibu. Yang realistis saja lah gitu. Eh, ini menurut rumusnya apa namanya eh, Pak Smith ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibaca smart yang membuat rumus ini Pak Smith. Lalu Bapak Ibu perhatikan waktunya cukup enggak ini untuk mencapai kemampuan itu. Jadi nanti setiap CPL itu ditakar dengan rumus smart-nya Pak Smith ini ya. Kalau enggak salah Pak Smith ini ahli dalam bidang apa ya manajemen kayaknya atau marketing ya saya lupa ini. Eh, Lalu Bapak Ibu di dalam menyusun SKL CPL ini acuannya Bapak Ibu. Ya ini acuannya. Ya, jadi kita baca Undang-Undang 1212 Pasal 29 Ayat 2 mengatakan bahwasanya KKNI ini Kerangka Kualifikasi Nasional sebagai acuan pokok di dalam menetapkan kompetensi lulusan SKL-nya. Nah, ini untuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi. Jadi 3 bentuk pendidikan itu. Lalu kita baca Bapak Ibu di SNDikti ini, nah, yang di bawah ini SNDikti. Nah, yang Permen 53 ya Bapak Ibu ya. Nah, di SNDikti pasal 6 ayat 1 mengatakan SKL ini ya, standar kompetensi lulusan ini kriteria minimal gitu ya. Nah, jangan lupa ya. Jadi yang Bapak rumuskan SKL, Bapak Ibu rumuskan SKL itu adalah kriteria minimal. Ya belum maksimal itu Bapak Ibu, belum belum pelampuan ini, belum unggul ini. Mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, ini kata kuncinya kesatuan ini. Yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikannya. Ya, itu pasal 6 ayat 1. Lalu pasal 6 ayat 3 mengatakan SKL itu, nah ini ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan dalam bentuk CPL. Jadi sejak tadi saya selalu menyebutkan dua istilah ini, ya SKL dirumuskan dalam bentuk CPL. Jadi SKL itu sama dengan CPL. Maksudnya barangnya sama gitu ya, rumusannya sama. Walaupun nanti prakteknya bisa beda ini Bapak Ibu ya, bisa beda. Lalu ini Bapak Ibu standar kompetensi lulusan ini dimaksud pada ayatnya digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu frase berikutnya adalah mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya itu Bapak Ibu. Ya jadi 3 bagian ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi relevan pertanyaan apakah mata kuliah saya perlu apa namanya dimuati kemampuan sikap padahal saya ngajar mata kuliah matematika misalnya. Ada pertanyaan begitu ya Bapak Ibu. Ya saya menyarankan ya kalau mengacu pada SNDikti pasal 6 ayat 2 atau pada Undang-Undang Tujuan Pendidikan Nasional, ya semua mata kuliah yang ada itu eh, kita gunakan sebagai wahana untuk membentuk akhlakul karimah mahasiswa. Supaya nanti kalau dia lulus menjadi apapun, ya menjadi apapun itu didasari dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak relevan lagi bertanya bahwasanya satu mata kuliah itu harus ada ada kemampuan sikap, sudah tidak relevan lagi. Ya, yang paling bagus kalau pertanyaannya, Pak, bagaimana mata kuliah saya matematika ini, Pak? Saya ingin dengan mata kuliah matematika ini anak-anak itu bisa memiliki sikap bla 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 gitu ya. Nah, ini rupanya waktu saya sudah habis, tapi saya mohon izin beberapa slide lagi.
Sehingga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merumuskan SKL berdasarkan tadi KKNI dan SNDikti, itu baru kriteria minimal ini, ya. Kalau itu saja acuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu rumuskan SKL atau CPL itu dengan tambahan-tambahan kemampuan yang merupakan kemampuan pelampauan, yang nanti Bapak Ibu bisa, apa namanya, memenuhi learning outcome kriteria untuk unggul dan untuk terakreditasi internasional. Ya, Bapak Ibu ya, karena eh, eh, lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk ke Indonesia atau yang diizinkan di Indonesia beroperasi, Bapak Ibu, rata-rata dia punya learning outcome kriteria yang harus dicapai ini. Kalau learning outcome kriteria itu tidak dicapai, pasti Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan akreditasi internasional maupun akreditasi unggul, gitu ya. Salah satunya. Nah, oleh karena itu, saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merumuskan SKL atau CPL itu hanya dasarnya KKNI dan SNDikti saja, seperti ini Bapak, ini saya ambilkan dari KKNI, yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya, misalnya bidangnya Bapak apa, Bapak Ibu apa, dalam menyelesaikan masalah prosedural. Kalau ini saja, berarti ini baru minimal Bapak Ibu. Ya, baru CPL minimal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin CPL-nya pelampauan, ya misalnya nanti supaya terakreditasi internasional gitu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu sekali lagi, saya kasih contoh misalnya prodi-prodi teknik misalnya, mau ikut akreditasi ABET maupun mau ikut akreditasi IAB, itu lembaga akreditasi internasional yang diizinkan beroperasi di Indonesia. Maka CPL minimal ini harus ditambah Bapak Ibu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh mereka. Nah, yang warna merah ini tambahannya. Ya, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah di dalam batasan-batasan realitas misalnya hukum, ekonomi, lingkungan. Artinya dalam menyelesaikan masalah itu mahasiswa harus punya kemampuan aspek multidisiplinnya. Ya, ya misalnya saja kalau di tempat saya nanti mahasiswa kalau mendesain instrumen di industri, dia juga harus belajar bagaimana dari aspek costingnya gitu. Atau dia juga harus belajar bagaimana dari aspek sosial budayanya di tempat mesin itu akan beroperasi. Nah, maksudnya begitu Bapak Ibu, maksudnya ini. Ya, memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional ini. Nah, yang ini yang barusan saya buat sebagai contoh ini adalah CPL pelampauan untuk akreditasi internasional. Jadi monggo Bapak Ibu untuk mengarah ke sana. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya bisa jadi standar kompetensi lulusan itu akan berbeda dengan capaian pembelajaran begitu. Ya, bisa berbeda. Ya, tetapi di dalam permen kita tadi kan meminta supaya standar kompetensi lulusannya sama dengan capaian pembelajarannya. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, eh, halo, apakah masih mendengar suara saya Bapak Ibu? Masih, Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu presentasi saya sudah habis, saya kembalikan ke Ibu moderator supaya nanti ada kesempatan bertanya ya di sesi sesuai jadwal. Monggo Bu, saya kembalikan. Monggo Bu Erlina. Ye. Terima kasih Pak Samsul atas pencerahannya ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita insya Allah nanti kita terapkan. Nggih, nggih, alhamdulillah. Nggih. Pak Samsul, saya ingin bertanya ya, apakah saya kebetulan dosen di Prodi S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Nggih. Saya ingin bertanya, apakah eh, CPL yang kita susun, CPL Prodi, Nggih. itu sifatnya harus berjenjang. Maksudnya begini, misalnya kami kan 3 semester ini kalau di Prodi Mas. Nggih. Nah, apakah CPL 1 sampai 6 itu harus terbagi misalnya CPL 1 2 3 itu di semester 1 nanti 4 5 Mm-mm. tercapainya di semester 2 dan 6 semester 3 begitu, Nggih. atau kalau kami menerapkannya eh, CPL 1 sampai 6 itu ya sudah terbagi di berbagai mata kuliah begitu yang Nggih. sudah kami jabarkan sehingga Nggih.
bisa diambil sesuai sehingga bisa saja CPL 1 sampai 6, kenyataannya di tempat kami CPL 1 sampai 6 itu memang ada di setiap semester. Nggih, Semester 1, semester nggih, 2, semester 3 begitu. Nah, nggih, sehingga ketika terus terang ini kemarin ya ini jadi kemarin kami baru saja di survei asesmen lapangan, nggih, akreditasi, nggih, reakreditasi. Meminta untuk penggambaran peta kurikulum gitu nggih, yang menggambarkan semester 1 tuh CPL-nya seperti apa, panah ke atas, semester 2 CPL-nya seperti apa, semester 3 seperti apa begitu. Nah, kami kesulitan karena saya menjawab ya, kami itu semua CPL itu ada di setiap semester begitu. Nah, karena memang kebijakan dari universitas itu tidak ada ya, persyaratan. mhm, Jadi kalau di pasca itu mahasiswa itu bisa masuk bukan di tahun ajaran awal, tapi bisa di pertengahan tahun ajaran. nggih, Jadi misalnya masuknya di semester genap, nggih, gitu. Jadi tidak menjadi prasyarat. Semester 2 itu tidak ada prasyarat untuk harus selesai semester 1. nggih, Oke, nggih, Bu. itu aja Nggih, Bu. Pak Samsul, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Erlina atas pertanyaannya. Jadi memang banyak apa namanya pertanyaan yang sejenis dengan Ibu begitu. Apakah CPL itu bisa dibuat berjenjang gitu nggih Bapak Ibu? Betul Bu, saya sepakat dengan Ibu. Undang-undang standar tidak mengatur bagaimana CPL itu didistribusikan di dalam apa struktur kurikulum, nggih. Pada umumnya itu ngapunten saya mungkin buka slide nggih Bu. Apakah sudah terlihat Bu PPT saya? Oke, sudah. Sudah. Nah, pada umumnya kan mekaten nggih Bu. Ya, CPL ini bisa saja berada di beberapa mata kuliah, misalnya contoh CPL 2 ini. Ya, CPL 2 ini bisa berada di semester 2, di semester 4, di semester seterusnya, mengatakan nggih. Nah, pada umumnya seperti ini. Pada umumnya seperti itu. Tapi bisa jadi, Bu, bisa jadi ada eh, desain kurikulum yang jenjangnya itu termasuk kemampuannya. Misalnya contoh ini Bu ya. Ini contoh ini. Ini bidang teknik ini Bu. Ini contoh ini. Semester 1, semester 2 ini. Semester 1, semester 2. Yaitu matematik and basic science. Ini sudah CPL-nya tercapai di sini Bu. Sudah tercapai di semester 1, semester 2 ini. Ya selesai dia. Lalu nanti di semester berikutnya 3, 4 CPL yang berbeda lagi. Jadi CPL-nya bisa berjenjang gitu. Nah, nah yang CPL berjenjang begini ini biasanya di pendidikan vokasi, Bu. Biasanya. Misal sebagai contoh, Bu. Tahun pertama ya dia mengerti ilmu-ilmu dasar. Ya, misalnya prodinya prodi apa namanya? Sipil misalnya. Atau prodi saya aja lah, Bu, yang saya kasih contoh. Prodi saya itu adalah prodi yang kerjanya di industri, Bapak Ibu. Lalu kerjanya dia itu sebagai apa pendesain peralatan di industri. Jadi tahun pertama dia itu bisa menguasai tentang matematika dan ilmu-ilmu dasar seperti fisika, matematika dan lain-lain. Lalu tahun kedua itu dia mampu untuk membaca gambar, Bu. Membaca gambar industri itu. Instrumennya itu bisa dibaca karena di gambar itu ada standar-standar yang rumit, Bapak Ibu. Nah, itu sudah bisa membaca gambar tahun kedua. Lalu tahun ketiga dia bisa membuat gambar itu tadi. Ya. Sehingga kalau tahun ketiga dia merotol, enggak lanjut kuliah, dia sudah bisa kerja. Karena jelas kemampuannya dia sudah bisa membuat gambar gitu ya. Ya, kerja freelance misalnya. Lalu tahun keempat, CPL-nya adalah kemampuannya adalah dia sudah bisa membuat gambar termasuk costing pembiayaannya dan maintenance-nya, pemeliharaannya. Nah, ada yang kurikulum didesain seperti itu, Bu, kemampuannya berjenjang. Tapi ada juga kurikulum yang seperti Ibu sampaikan tadi, CPL-nya berada di beberapa semester ini. Nah, yang paling banyak yang seperti disampaikan oleh Ibu ini, ya, oleh Bu Erlina ini, yaitu CPL-nya berada di beberapa, satu CPL berada di beberapa mata kuliah yang di semester berbeda, itu yang paling banyak.
Begitu. Nah, yang tidak boleh Bapak Ibu, yang tidak boleh, mohon maaf ini, yang tidak boleh adalah memaksakan pendapat. Itu yang tidak boleh, ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi misalnya oh, narasumber atau asesor mengatakan ini kurikulumnya CPL-nya harus berjenjang itu. Nah, itu yang tidak boleh karena memang standarnya tidak tidak menetapkan seperti itu gitu ya. Karena ada kurikulum yang bisa berjenjang seperti yang saya jelaskan tadi, tapi ada kurikulum yang tidak bisa berjenjang ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, lalu Bapak Ibu nanti di dalam struktur kurikulum ini juga, nah ini harus nanti tergambar ini Bapak Ibu. Ya, nah ini kan CPL-nya nanti bisa berada di beberapa, satu butir CPL berada di beberapa mata kuliah di semester yang berbeda begitu. Tapi bisa juga nanti Bapak Ibu bisa membuat klaster-klaster kan, klaster-klaster misalnya semester 1, semester 2 CPL yang mana. Ya, dan seterusnya seperti apa. Monggo saja Bu, ini bebas-bebas saja kok Bu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau nanti ketemu dengan asesor gitu ya, asesor yang punya pendapat pribadi bahwasanya CPL itu berjenjang, eh, Bapak Ibu bisa menanyakan. Ya, kira-kira ada dasarnya tidak gitu ya. Dasarnya ada tidak? Dasar baik dalam bentuk standar maupun dasar dalam bentuk kriteria. Ya, kriteria penilaian ya, ada tidak yang mengharuskan kurikulum kita itu CPL-nya berjenjang gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau memang ada dan kita belum bisa memenuhi, berarti itu bagian dari area improvement-nya ya. Ya, sebagai temuan dari kegiatan akreditasi yang kita harus perbaiki gitu ya, Bu. Kalau memang ada kriterianya gitu ya. Ya, makaten nggih Bu Erlina? Nggih. Terima kasih Pak Samsul. Ini menyambung pertanyaannya Bu Erlina. Nggih, monggo Bu Tadi, Nini. kalau disampaikan CPL itu bisa berjenjang atau tidak berjenjang, ini yang saya tanyakan kaitannya dengan Permen 53 tahun 2023 itu yang di Nggih, pasal 6 yang Bapak sampaikan tadi. nggih, Nah, itu kan ada bahwa eh, bentar. nggih, Standar kompetensi lulusan nggih, itu merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, nggih, keterampilan, dan pengetahuan. nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah CPL itu harus mengandung 3 itu atau boleh nggak kalau kita punya CPL yang memang dipisah, ada afektifnya, ada kognitifnya, dan Mhm, ada mhm. Iya, psikomotoriknya, Bu. kemudian itu baru dititipkan ke masing-masing mata kuliah. Jadi Iya, masing-masing mata kuliah mungkin ada 2, 3 CPL yang mengandung itu, nggih, sehingga nggih, dari kelulusannya tetap bisa mengukur itu. nggih, Gitu. Itu saja mungkin Bapak Matur nuwun. nggih, Bu. Baik, Bu, ini pertanyaan saya kira sama pentingnya dengan yang tadi nggih, Bu. Di permen yang tadi Ibu sebutkan, saya bacakan lagi nggih, Bu. Ini mana permennya tadi? Ah, ini. Nah, ini kan nggih, Bu. Ya. Nah, dikatakan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada program pendidikan tinggi. Nah, kata program itu kurikulum, Bu. Jadi kalau kita mengacu pada ilmu tentang kurikulum ya di prodi-prodi kependidikan, kalau ada orang mengatakan program pembelajaran itu maksudnya adalah kurikulum kalau levelnya prodi. Tapi kalau orang mengatakan program pembelajaran itu maksudnya RPS, nggih. Jadi program itu kalau di sini program pendidikan tinggi ya tergantung jenjangnya. Kalau jenjangnya S1 berarti standar kompetensi lulusan CPL-nya itu adalah kumulatif kemampuan yang tidak bisa dipisah ya untuk jenjang S1 itu tadi ya. Jadi jenjang S1 itu punya berapa butir CPL? Misalnya punya 10 butir CPL, maka 10 butir CPL itu adalah merupakan satu kesatuan ya dari kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kalau dipreteli per butir, Bapak Ibu, bisa saja nanti kita ketemu butir yang hanya berisi tentang sikap saja, ya, atau ACC saja. Tapi bisa jadi kita ketemu satu butir yang lengkap, ya, pengetahuan aja, sikapnya ada, keterampilannya ada. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Ini contohnya. Eh, tadi
Bapak Ibu kan permennya mengatakan bahwasanya KKNI itu sebagai acuan pokok untuk menyusun SKL kan, Bapak Ibu. Nah, di dalam KKNI itu ada kualifikasi umum ini, Bapak Ibu. Kualifikasi umum yang harus dipakai oleh semua jenjang pendidikan, termasuk S1, S2, S3. Ya, walaupun nanti cara mencapainya beda-beda ini. Nah, di kualifikasi umum itu isinya ini, Bu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan kepribadian, dan seterusnya nggih, Bapak Ibu. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini kandungan attitude-nya lebih tinggi ini, afeksinya lebih tinggi. Lalu kualifikasi umum ini oleh banyak perguruan tinggi diringkas untuk menjadi satu butir. Saya kayak sebagai contoh ini, Bu. Jadi kualifikasi umum dari KKN ini diringkas menjadi satu butir, ya, formulasi CPL yang bunyinya mampu menunjukkan sikap dan karakteristik mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika, integritas, dan seterusnya. Nah, berarti satu butir ini kan lebih banyak stressingnya kan ke butir yang terkait dengan afeksi, attitude ya Bapak Ibu. Ya, lalu kita susun ini. Nah, kita susun di dalam apa namanya, di dalam struktur CPL yang dulu adalah seperti yang sebelah kiri, Permen nomor 3. Ya, lalu sekarang di Permen 53 CPL-nya sudah tidak terpisah seperti ini di dalam penulisannya. Jadi yang ini sudah di-stop karena Permen 3-nya sudah dicabut, termasuk lampirannya, ya, yang terdiri dari sikap dan keterampilan umum itu sudah tidak dipakai lagi, Bapak Ibu. Berarti kita menyusun CPL ya sesuai dengan Permen 53, ya itu tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu menyusun CPL-nya, CPL 1 ini. Nah, berisi tentang kualifikasi umum KKNI. Ya ini Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita lihat ini isinya kan lebih banyak attitude-nya ini. Ya, attitude-nya. Ya, kalau di prodi saya ini lebih banyak attitude-nya ini. Tapi kalau barangkali di prodi pendidikan agama Islam, barangkali ada knowledge-nya juga ini. Ya, ada keterampilannya juga begitu. Lalu CPL yang kedua, ini adalah berisi tentang kompetensi utama yang Bapak Ibu nanti bisa baca di pasal 9 Permen 53. Nah, kalau untuk sarjana ini mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah. Ini ada kognitifnya, ada apa namanya, psikomotoriknya, ya, attitude-nya, Bapak apa psikomotoriknya itu keterampilannya, Sama kognitif. ya. Ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa menerjemahkan CPL 2 ini ada sisi attitude-nya gitu, sikapnya. Tergantung Bapak Ibu nanti. Ya, bagaimana implementasinya CPL 2 ini dijabarkan ke CPMK dan sub CPMK. Lalu CPL yang nomor 3 ini adalah CPL yang berisi tentang mata kuliah bersama di universitas atau di fakultas. Karena mata kuliah itu tetap harus punya cantolan CPL, maka dibuatkan CPL-nya. Ya, jadi ada 3 contoh ini. Baru berikutnya adalah CPL nomor 4 sampai dengan seterusnya. Bapak Ibu berdasarkan pasal nomor 7 dan 8 ini, Bapak Ibu cek apakah CPL yang Bapak Ibu susun, CPL 4 dan seterusnya itu sudah ada visi misi perguruan tingginya enggak sampai visi misi prodinya. Sudah ada muatan pengembangan ilmu pengetahuannya tidak. Sudah ada kompetensi kerjanya atau tidak dan seterusnya. Jadi Bu, apa namanya, membaca dari ketentuan yang ada, ya. Satu, bahwasanya CPL prodi ini adalah satu kesatuan. Ya, yes, itu Bu. Lalu yang kedua, setiap butir CPL, monggo silakan saja. Ini sesuai dengan apa namanya prodinya masing-masing. Ya, ada butir CPL yang bisa tiga-tiganya masuk, bisa jadi hanya 2 yang masuk, bisa jadi hanya 1 yang masuk. Tetapi yang perlu disadari bahwasanya total adalah merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian saran ini Bu, saran supaya ini permen ini bisa tercapai Bapak Ibu bahwasanya standar kompetensi lulusan ini merupakan kesatuan ini, maka saya sarankan Bapak Ibu setiap mata kuliah setidaknya ada 3 komponen ini. Walaupun nanti stressingnya mana yang lebih
kuat, mana yang lebih lemah. Ya, kalau saya menyarankan ya, eee, upayakan semua mata kuliah yang ada itu dimanfaatkan oleh dosen di samping kontennya juga untuk mendorong supaya mahasiswa punya attitude yang baik. Karena lulusan dengan attitude yang baik, dengan moral yang baik, dengan akhlak yang baik, itu akan diminati oleh masyarakat, Bapak Ibu. Ya, kalau saya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya 40, 50 mata kuliah di prodi, manfaatkan mata kuliah itu untuk membentuk sikap sesuai bidang keilmuan Bapak Ibu. Entah sikap itu, attitude itu terkait dengan attitude yang bersifat umum, atau attitude yang terkait dengan attitude profesional sesuai dengan kode etik yang Bapak Ibu ikuti di prodi itu. Ya, itu saja, Bu. Jadi itu adalah sinyal yang kita tangkap, kita bisa tangkap di dalam membaca Permen 53 pasal 6 ayat 1 ini. Makaten nggih, Bu, Nggih. Bu Bu Ini Nur ya, Aini. nggih. Monggo Nggih, nanti ditafsir lebih dalam lagi nggih, Bu. Ini soal tafsir soalnya. nggih. Berarti ini nggih, Pak Nggih, Samsul, artinya untuk satu mata kuliah, nggih, kalaupun kita punya CPL yang dipisah antara afektif, psikomotorik, dan kognitif, sebaiknya mengandung itu. Artinya ada 3 CPL di nggih, situ nggih, walaupun nggih, bagian yang diukur berbeda. Ngoten nggih, nggih? nggih, nggih, Bu. Nggih, nggih. 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 Jadi nanti Nggih, matur kita gimana? menggunakan bahasa atau diksi yang makaten nggih, Bu. Kalau dulu itu diksinya, kemampuan itu mengandung kemampuan kognitif, psikomotorik, afeksi. Nggih, ngaten nggih. Tapi Nggih. kalau sekarang kita sering mendengar istilah kemampuan itu harus mengandung kemampuan attitude, knowledge, dan skill. Nggih. Ngaten nggih. Nah, yang terakhir ini yang sering dipakai. Pertanyaannya, mengapa istilah knowledge, skill, dan attitude ini banyak dipakai? Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa kita jarang mendengar sekarang istilah kognitif, psikomotorik, afeksi? Ternyata, Bapak Ibu, potensi belajar yang berpusat di kepala, ya, kemampuan kognitif itu setelah mahasiswa belajar dan menguasai apa yang dipelajari itu, ujungnya adalah penguasaan pengetahuan. Nah, itu disebut dengan knowledge, kan. Knowledge. Nah, itu yang diukur kan? Itu kan yang diukur, penguasaan pengetahuannya itu. Lalu yang dulu kita sebut dengan psikomotorik, yaitu kemampuan yang terkait dengan otot-otot, ya, psikomotorik itu. Nah, setelah mahasiswa belajar, itu menjadi keterampilan ini, menjadi skill ini kan. Nah, itu yang diukur gitu, Bapak Ibu. Skill-nya ini yang diukur kan. Lalu yang dulu kita sebut sebagai afeksi, ya, terkait dengan pengolahan mental ini. Nah, sekarang itu setelah dia belajar, dididik oleh dosennya, maka oleh dosennya diamati ini, ya, diamati untuk dinilai. Maka jadinya adalah attitude, ya. Jadi knowledge, ya, skill dan attitude itu adalah hasil belajar mahasiswa. Dan itu yang harus kita pertanggungjawabkan pada stakeholder termasuk ke lembaga akreditasi yang akan mengakreditasi kita ini. Selalu ditanya, kemampuannya apa ini? Maksudnya adalah tadi hasil belajarnya itu apa? Ya, yang ditanya itu. Bukan potensinya. Oleh karena itu kalau dulu Bapak Ibu menulis tujuan pembelajaran, learning objective. Kalau sekarang yang ditulis learning outcome, hasil belajarnya. Berarti kalau misalnya ada mata Nggih. kuliah tidak mengandung ketiganya, misalnya yang diukur hanya attitude sama skill-nya saja dengan mengabaikan knowledge. Misalnya untuk bayangan saya misalnya KKN itu kan random banget, tapi yang dilihat hanya di skill dia bisa melakukan apa atau bisa attitude-nya seperti apa. Menika pripun? Ya, itu tergantung dosennya, Bu, ya. Misalnya ini mahasiswa saya praktek di bengkel ini. Ya, di bengkel ini. Ya, mengerjakan mesin ini, Bu. Ya, mesinnya itu digerakkan begitu. Kalau dosennya hanya menilai keterampilan mesinnya, ya hanya dapat itu saja, gitu ya. Tapi kalau dosennya mau menilai menjalankan mesin itu dasar pengetahuannya apa, dia mau menilai juga, ditanya-tanya ini, "Dek, ngapain kok kamu ginikan? Apa alasannya alat ini diginikan?" Nah, berarti kan kita ngetes pengetahuannya kan. Lalu kalau kita juga mau melihat sikapnya dia dalam menggunakan alat itu, apakah dia menggunakan alat itu sudah memperhatikan tentang keselamatan kerja atau tidak? Itu kan attitude. Atau menggunakan alat itu guyon saja sama temennya gitu ya.
Mau diperhatikan enggak ini sama dosennya? Mau dinilai enggak ini? Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu kalau kita merujuk pada stakeholder itu tidak pernah menilai itu hanya satu komponen saja. Pasti menilainya itu overall. Ya, yang sikapnya baik, punya pengetahuan dan punya keterampilan kan selalu begitu yang diambil oleh stakeholder, oleh masyarakat kan gitu ya. Dan itu diterjemahkan atau didistribusikan dalam bentuk peta kurikulumnya menika nggih. Nggih, Peta capaian leresku, nggih. nggih. Nggih, nggih. Nah, peta kurikulum lalu nanti akan terlihat dengan metode pembelajaran yang kita pilih. Ya, memang metode pembelajaran itu memungkinkan tidak tiga kemampuan itu bisa tercapai. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran ceramah saja, pasti nanti yang dapat hanya satu, ya, hanya pengetahuan saja ini. Tapi di samping ceramah, Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan mahasiswa, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, mahasiswa menjawab. Nah, Bapak Ibu bisa apa namanya meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk terampil bertanya, ya, belajar bagaimana apa namanya attitude di dalam diskusi. Saya kemarin dilapori sama ini Bapak Ibu teman saya, Pak Samsul, masa itu diskusi di kelas itu saya itu sebagai dosen sama mahasiswa saya itu dianda-anda. Ya tadi yang disampaikan oleh Anda gitu, dosennya dianda-anda. Kalau menurut mahasiswanya ya enggak masalah karena mahasiswa sekarang kok ini, yang dalam berbahasa di rumah tangganya itu tidak ada jenjangnya kok ya. Lah kita dosen produk lama ini dalam berbahasa itu ada jenjangnya. Mau sampai wong tua ini dianda-anda gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan you gitu aja satu, Pak. Yang muda, yang tua ya sudah you. Nah, kira-kira begitu, Bu. Nggih, matur Eh, nuwun sanget Pak nggih Samsul. sami-sami Bu Lisnur ini. Nggih. Monggo kalau masih Oke, ada waktu, masih Bu. ada satu lagi tadi Nggih, dari monggo. Bu Arni, nggih, dari Nggih. Kaprodi Magister Manajemen. Nggih, nggih monggo. Ini Monggo Bu banyak yang Arni. dari magister nggih. Nggih, nggih, Alhamdulillah, Bu nggih. Arni. Monggo, Bu. Bu Arni. Nggih, baik. Matur nuwun. Ada 3 pertanyaan, Oh, banyak sekali ya, Bu ya. Monggo. tapi ada keterkaitannya. Nggih, monggo Bu Arni. Yang pertama tadi disampaikan bahwa kami dari Magister Manajemen, Pak. Nggih, monggo Bu. Ya. Jadi untuk mencapai CPL tadi disampaikan bahwa pembelajarannya bisa melalui di prodi maupun di luar program. Nggih. Untuk S2 dengan keterbatasan waktu yang ada, itu bisa disampaikan Pak, program di luar kampus itu seperti apa? Mungkin nanti untuk bisa menjadi masukan dari dalam penyusunan kurikulum. Nggih, Bu. Itu yang pertama. Nggih, yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan Permen 235 dari tahun 2053 ya, Permen Nggih, Permen 53 nggih, Bu. 2023, itu untuk S2 kan ada penambahan menjadi 54 SKS. Nggih. Sebelumnya kami menerapkan 36 Ya. SKS dan harapannya dalam 1,5 tahun itu bisa selesai. Nggih. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak strateginya dengan 54 SKS tersebut, tapi Nggih. tanpa mengorbankan kelulusan tepat waktu. Oh, nggih. Nggih, Bu. Itu kemudian yang ketiga Pak, di magister itu biasanya mahasiswa kita itu ada yang linear dari manajemen, ada Nggih. yang tidak linear, Nggih, Bu. sehingga perlu program matrikulasi. Nggih. Nah, ini ada dilema Pak, ketika matrikulasi itu dimasukkan di dalam kurikulum dan diperhitungkan sebagai masa studi, pasti nanti masa studinya jadi melebihi kelulusan tepat Ya, waktu. tidak linear, tidak linear. Tetapi kalau tidak dimasukkan, nanti matrikulasi masih ditambah 54 SKS, ini workload mahasiswa menjadi berat.
Nggih, Nah, nggih, mungkin Pak Samsul Arifin bisa memberikan masukan nggih, bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut. nggih, Bu. Matur nuwun, Pak. Nggih. Baik, Bu, matur nuwun, atas pertanyaannya, Bu Ani. Mungkin sebagian saya bisa jawab, tapi mungkin sebagian saya jawab dengan contoh ya, Bu. Tentang, mahasiswa S2 yang belajar di luar kampus. Nah, ini, tergantung sama prodinya, Bu. Ya, kemarin itu saya diundang di, Universitas, Lambung Mangkurat di program Pascasarjana. Prodi S2-nya itu bunyinya gini, Prodi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Dia mengatakan begini, Pak, ini kalau S2 saya, S2 kami ini, kalau belajarnya di kampus saja tidak kena ini Pak. Karena pengelolaan sumber daya alam, paling tidak mahasiswa itu 1 semester ada di lahan, supaya dia tahu alam itu seperti apa gitu ya. Nah itu Bu. Jadi boleh tidak Pak ya ini mahasiswa saya desain di dalam kurikulumnya itu minimal 1 semester dia ada di lahan supaya tahu kondisi lahan. Lah berarti kan butuh, Bu. Tapi ada prodi yang kedua, ya prodi magister fisika ini di tempat saya, Bapak Ibu. Lah kalau ke lahan ya mau ngapain dia magisternya? Ya, ya lebih banyak belajarnya dia ya di kelas dan di laboratorium lebih banyaknya. Jadi tergantung nanti kebutuhan CPL-nya. Apakah CPL-nya ini memang menyebabkan mahasiswa perlu belajar di lahan atau tidak? Nah, ini CPL-nya didesain dulu Bapak Ibu. Nggih, ngaten nggih. Untuk memutuskan perlu ke lahan atau tidak. Misalnya prodinya Ibu adalah magister manajemen ini. Ya, dalam prodi magister manajemen ini, kalau menurut KKNI itu dia harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya sesuai bidangnya, bidang manajemen dan magister ini. Kalau menurut KKNI. Nah, untuk mencapai itu, Bapak Ibu, apakah dia perlu belajar langsung di masyarakat? Nah, itu tergantung Bapak Ibu, desainnya kayak apa. Nah, misal ngapunten nggih, Bu, misal sebagai contoh, ya sudah untuk prodi saya ini saya desain kurikulumnya 100% mahasiswanya belajar di kampus karena kita punya lab yang baik gitu ya di kampus. Lalu perguruan tinggi sebelah punya magister yang sama ini, Bu, magister prodi yang sama, S2 dan magister manajemen. Lalu di dalam kurikulumnya didesain dia bekerja sama dengan eh, dunia usaha, dunia industri. Lalu sebagian SKS-nya mahasiswa belajar di sana. Ya, walaupun S2 ini. Ya. Nah, mengingat mahasiswanya banyak orang-orang yang sudah bekerja ini. Ya, sudah bekerja. Nah, kira-kira nanti lulusannya ini lebih kompetitor mana ini? Ya, Bapak Ibu nanti yang bisa apa namanya menghitung-hitung ini. Kalau mahasiswa saya lebih banyak belajar di kampus dibandingkan dengan kampus yang lain, mahasiswa yang prodi yang sama juga ada kegiatan belajar di kampus dan di luar kampus, mana ini yang lebih lulusannya yang lebih kompetitor ini. Kita juga harus melihat ini Bu, kurikulum prodi yang lain itu perintah Permen 53 juga Bu. Jadi kurikulum ini harus dibandingkan di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang betul Bu. Jadi S2 kita itu sesuai Permen 353 itu diminta supaya ini Bu, ditarik ke apa namanya ke ini Bu, ke 54 ya. Itu ceritanya gini Bu, ceritanya. Mari kita lihat ya Bu ya, ini satu SKS itu menurut Permen itu kan 45 jam per semester. Nggih, seperti itu. Kalau menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang sudah dicabut itu ini Bu. Magister itu masa tempuhnya masa tempuh kurikulumnya itu 4 semester, lalu beban belajarnya itu 36 SKS, lalu jam totalnya 1620. Kalau dibagi per hari, ya dengan asumsi 1 semester itu 16 minggu, dan setiap minggu itu 5 hari, dan setiap harinya itu 8 jam belajar, itu mahasiswa magister itu jam belajarnya cuma 5 jam, Bu. Ya, dengan SKS 36. Bandingkan dengan S1. S1 itu 144, 8 semester. Ya, dengan definisi yang sama, 1 semester 16 minggu, setiap minggunya 5 hari, begitu. Ketemunya dia belajarnya 10 jam, Bu, per harinya. S3 tambah lebih kecil lagi.
Ya, SKS-nya 42, lalu total jamnya 1890, lalu kalau dibagi per hari ketemunya cuma 3,9 jam. Ya, jadi Bapak Ibu dengan di atas kertas ya dengan 36 dan 42 untuk S3 itu kecil banget jam belajarnya dibandingkan mahasiswa S1. Padahal kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya mahasiswa S2 itu sibuk banget Bapak Ibu, S3 apalagi gitu ya. Cuman penghargaan kesibukannya itu tadi ya terhadap SKS ini kecil begitu Bapak Ibu. Mengapa? Ini ada ceritanya Bapak Ibu. Ceritanya dulu tahun 2014 saat kita punya SNDikti dengan Permen nomor 49 Bapak Ibu, ya 49 mungkin Bapak Ibu nanti bisa buka-buka, itu S2 sudah ditetapkan 72 SKS. Yang semula 36 jadi 72 SKS. S3 yang semula 42 itu jadi 108 SKS. Ya, dengan menghitung jam belajar supaya sama dengan mahasiswa S1 ini. Karena mahasiswa S1 ini 10 jam per harinya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi begitu presidennya ganti, menterinya ganti, perguruan tinggi protes S2-nya ini karena banyak perguruan tinggi pada saat itu yang SPP-nya mahasiswa itu berganti SKS. Ya. Jadi kalau 36 menjadi 72 berarti 2 kali lipat mahasiswa membayar SKS. Ya, membayar SPP untuk SKS itu. Lalu protes Bapak Ibu. PTS pada protes. Waktu itu PTN ya tenang-tenang saja karena PTN ini kan pembiayaannya dari negara Bapak Ibu. Ya, tenang-tenang saja. Protes Bapak Ibu. Lalu minta dikembalikan ke 36. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, terakhir Bapak Ibu 5 tahun terakhir banyak S2 yang mau ikut akreditasi internasional. Ikut ke Eropa, ASIIN dan lain-lain Bapak Ibu. Lah, di ASIIN itu Bapak Ibu mintanya untuk magister minimal 2.500 jam. Ya. Lah kita hanya 1.620. Jadi tidak masuk Bapak Ibu dengan kriteria ECTS. Ya. European Credit sistemnya punyanya Eropa tidak masuk. Ya, sehingga pada saat itu karena kita masih Permen nomor 3, prodi-prodi menilai Bapak Ibu kegiatan belajar mahasiswa yang sudah dilaksanakan yang belum diakui oleh SKS-nya dihitung ya oleh prodinya dihitung ulang. Ya, jadi kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa yang memang sudah dijalankan tapi belum di SKS-kan jam belajarnya dihitung. Nah, di tempat saya ini ada 2 prodi Bapak Ibu di departemen saya ini. Ada 2 prodi yang melakukan cara yang sama karena waktu itu mau ikut ASIIN. Akhirnya ketemu Bapak Ibu kegiatan belajar mahasiswa yang sudah jalan itu yang 36 SKS itu ternyata setelah dihitung detail bisa tembus sampai 72. Akhirnya lolos ke ASIIN Bapak Ibu. Ya, dosennya enggak perlu nambah ngajar gitu ya. Karena memang sudah jalani mahasiswanya juga tidak perlu menambah apa-apa, tinggal prodinya mencari kegiatan belajar yang belum di SKS-kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ketemulah 72 dan alhamdulillah di ITS ini sudah hampir 84% itu prodi-prodi terakreditasi internasional dengan cara seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu disarankan ini magister ini 54 supaya jamnya ini naik. Kalau Bapak Ibu mengambil 54, nah itu ketemunya cuma 2.430. Jadi dari ECTS masih kurang sedikit ini. Saya sarankan 56, jangan 54 supaya masuk 2.600. Oh, 2.500. Kalau mau ikut akreditasi ke Eropa, nggih. Nah, kalau kurang nanti pasti Bapak Ibu akan ditolak nanti, ya. Nah, dengan 54 ini jam belajar perharinya menjadi 7,59. Kalau dengan 72 SKS, nah sama dengan S1 ya jam belajarnya, yaitu 10,13 jam ini sama dengan S1. Mekaten nggih Bapak Ibu. Demikian juga dokter ini, dokternya berapa ini? Ya. Lalu saya di beberapa kesempatan atau sampai di sini dulu nggih, nanti sampai ada pertanyaan berikutnya. Nah, begitu nggih pertanyaan yang kedua, mengapa bagaimana 36 ini menjadi 54 tanpa menambah beban belajar dosen dan tanpa menambah beban mengajar dosen ya. Nah, lalu bagaimana dengan matrikulasi Bapak Ibu? Wah, matrikulasi ini ya gimana ya Bapak Ibu ya? Saya dulu S1, S2 itu bidang engineering Bapak Ibu. Ya, bidang engineering, bidang teknik ini. Lalu saya ngambil teknologi pendidikan ini.
Nah, saya kena matrikulasi itu 5 mata kuliah, masing-masing mata kuliah itu 5 SKS, 5 SKS. Ya, tetapi tidak masuk transkrip waktu itu. Cuman saya harus lolos ini transkripnya ini. Ya berat. Tetapi kan beratnya itu sudah saya sadari sebagai mahasiswa kan. Kalau saya nanti ngambil apa namanya bidang yang lain, pasti saya kena matrikulasi. Pasti saya akan lebih berat daripada teman saya yang satu bidang kan, pasti begitu. Jadi dari sisi mahasiswa sih sudah menyadari kalau lintas bidang itu ya bidang yang berbeda itu pasti beban belajarnya lebih berat karena ada matrikulasi-matrikulasi ya. Nah, itu biasanya waktu saya ikut kuliah itu diletakkan di semester antara matrikulasinya. Ya, di semester sama dengan di tempat saya Bapak Ibu. Diletakkan di matrikulasinya di semester antara. Ya, seperti itu, Bu. Dan pada umumnya tidak dimasukkan di transkrip pada umumnya. Yang matrikulasi itu pada umumnya. Nah, kira-kira begitu, Bu. Eh, Jawaban saya atas 3 pertanyaan. Moga-moga menjawab sebagian dari pertanyaan Ibu dan monggo dieksplor jawaban berikutnya. Nggih. Mekaten Bu Eni barangkali Nggih. Bu Nggih, matur Bu Arni nuwun, barangkali tapi ada closing atau dari tidak tadi? pertanyaan Bu Arni mungkin sudah terjawab nggih. Hmm. Bu Arni mungkin sudah Nggih. dari 3 pertanyaan nggih. Bapak Mani ada pertanyaan lagi dari Bu Wiwi dari prodi kedokteran apa masih memungkinkan? Nggih, monggo Bu. Ya, tapi Nggih, mohon nggih. nanti sampai ini nggih Bu, sampai jam 11.30 Nggih. nggih Bu, soalnya saya akan berpindah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya secara offline ini. Oh, nggih, Ya, nggih. nanti jemput aja jam 12 soalnya. Nggih. Monggo Bu. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Monggo Bu Wiwi, monggo. Nggih, terima kasih kesempatannya Nggih Bu, Bu Wiwi monggo. Pak Samsul. Barangkali langsung saja ya karena waktunya pendek ya. Nggih Bu Wiwi, monggo langsung saja Bu Wiwi. Nggih, perkenalkan saya dari Bu Wiwi dari kedokteran. Kami ingin menyampaikan Pak di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, Nggih. keperawatan dan Nggih. farmasi. Ingin menanyakan terkait SKS dan masa tempuh. Nggih. Kami di Asosiasi Kesehatan, AIPGI, dan lain sebagainya, itu jujur selama ini karena menganut asas lack of specialist, ya, itu kami mempunyai standar pendidikan profesi dokter, dokter gigi juga, nurse, dan apoteker. Yang mana masa studi S1 katakanlah itu 7 semester. SKS tetap mengikuti Pak, 144 sampai 160. Kemudian profesi itu sebetulnya kan kawah candra di mukanya profesi dokter dan kesehatan, Pak Samsul. Sehingga di sanalah mahasiswa itu betul-betul mendapatkan pengalaman real dengan pasien, klien, dan seterusnya. Sehingga kalau di dalam Permendikbud 53 ini profesi dibatasi masa tempuh 2 semester, 36 SKS ini tentu merepotkan untuk kedokteran yang selama ini di kami adalah 49 SKS ditempuh dalam 4 semester. Kenapa? Karena di standar kompetensi kita yang harus dikuasai itu minimal 144 penyakit, Pak. Jadi kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi ini kan tidak mungkin dipertaruhkan. Pertanyaan saya adalah bagaimana konsekuensi dari Permendikbud 53 ini ketika kami profesi dokter dan kesehatan itu punya regulasi dari asosiasi, dari SNPK yang berbeda dengan Permendikbud ini. Apakah kami bisa mengikuti yang asosiasi ini? Matur nuwun. Nggih Bu Dokter Wiwi, ya alhamdulillah. Ini memang kedokteran ini apa namanya prodi atau program pendidikan yang atau dalam bidang kesehatan ini yang berbeda ini Bu ya. Undang-undangnya berbeda ya dengan undang-undang yang 1212 ini. Ada undang-undang Dikdok Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan
Lalu ada standarnya yang berbeda juga itu ya. Dari undang-undang itu diturunkan standar untuk pendidikan kedokteran. Ya, nah standar ini ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, di antaranya yang sama adalah bobot SKS, penghitungan SKS itu sama. Tetapi masa studi bisa berbeda. Ya, misalnya sebagai contoh Bapak Ibu, pendidikan profesi dan pendidikan sarjana itu jadi satu kesatuan, jadi satu paket ini, ya. Bukan opsional gitu ya. Ya, bukan opsional. Tetapi berbeda dengan pendidikan guru misalnya. Ya, itu memang punya pendidikan profesi, tetapi pendidikan profesi itu opsional. Kalau dia nanti S1 tidak ingin melanjutkan untuk menjadi guru, kan tidak perlu mengambil pendidikan profesi gitu ya. Nah, kira-kira begitu Bu. Memang ada perbedaan-perbedaan yang saya kira undang-undang dan standar-standar yang ada di pendidikan kedokteran itu dan bidang kesehatan sudah diadopsi dan dikembangkan di dalam kriteria penilaian akreditasi yang dibuat oleh Lampetikes. Nggih. Jadi Ibu tidak usah khawatir ini. Jadi Ibu cukup melihat kriteria-kriteria yang ada di Lampetikes, yang tentu saja kalau ditarik ke atasnya ada standar, ada undang-undang Dikdok itu tadi, ya pasti akan sudah linear ini Bu. Ya, nggak usah minggu-minggu lagi ke Permen 53-nya. Sudah ikut jalur itu saja. Mekaten nggih, Bu ya. Alhamdulillah. Nggih. Sangat Pak Samsul. Nggih, sami-sami Bu. Pencerahannya. Iya, sama Bu, ini ITS baru punya fakultas kedokteran ini Bu. Ya. Iya. Oh, Masya Iya, Allah. lalu kita semua kelabaan ini karena semuanya ternyata Iya. berbeda Bu. Ya, matur nuwun. Nggih Bu. Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup dan Nggih. Pak Dr. Samsul Arifin juga ada agenda yang lain. Sekali lagi kami Nggih. dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Nggih. pada Pak Dr. Samsul Arifin yang telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya yang mungkin masih agak ragu-ragu bagaimana terkait dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini. Sekali lagi matur nuwun. Nggih, sama-sama Bu. Samsul. Nggih.